Saudara-saudara, pernahkah Anda mengingat saat paling getir dan kelam dalam hidup Anda, saat di mana Anda merasa segalanya telah berakhir? Percayakah Anda, jika tepat di saat itu, sebuah kepingan masa lalu yang tak pernah Anda bayangkan, datang dan mengubah takdir Anda seluruhnya? Kisah yang akan saya sampaikan hari ini adalah kisah seorang prajurit muda di ambang pemecatan tidak hormat, sekaligus kisah tentang kakeknya, seorang lelaki 80 tahunan yang seumur hidupnya menjadi seorang petani. Inilah kisah hari itu, ketika wajah seorang panglima divisi yang gagah seketika pucat pasi begitu melihat wajah seorang kakek tua renta yang muncul di depan gerbang utama markas sambil bertongkat. Kisah ini dimulai sekarang. Saya divonis pemecatan tidak hormat dan akan dipulangkan ke kampung halaman. Kakek saya yang berusia lebih dari 80 tahun, datang menjemput saya ke markas dengan berjalan tertatih menggunakan tongkatnya. Begitu melihat kakek, wajah panglima divisi kami langsung pucat pasi. Hari itu, saat saya membaca surat pemecatan saya, musim kemarau baru saja akan berakhir, namun udara terasa dingin menusuk tulang. Selembar kertas tipis di atas meja. Huruf-huruf hitam yang tercetak di atasnya begitu jelas, tetapi entah mengapa, berkali-kali saya membacanya, tulisan itu tampak kabur. Saya duduk termangu di ruang piket. Dari lapangan upacara, terdengar teriakan lantang para prajurit yang semangatnya membara. Suara sepatu Lars yang menghentak lantai beton serasa menghantam jantung saya. Hanya beberapa langkah dari sini, semua orang mengenakan seragam kebanggaan mereka dan berlatih dengan giat, sementara saya, karena selembar kertas dingin ini, telah dicabut status saya sebagai seorang prajurit. Nama saya Budi Santoso. Saya berasal dari sebuah desa terpencil di pegunungan Jawa Tengah. Sejak kecil, orang tua saya telah tiada. Saya dibesarkan oleh kakek saya. Kakek adalah seorang petani miskin. Sepetak sawah tada hujan dan sebuah rumah beratap seng yang sudah tua adalah seluruh hartanya. Jika musim hujan tiba, atap rumah kami akan bocor di sana-sini. Saya adalah satu-satunya harapan kakek. Saat saya akan berangkat wajib militer, kakek bangun sejak subuh, merebuskan beberapa butir telur, dan membungkusnya dengan nasi untuk bekal saya. Sambil memasukkannya ke dalam ransel, beliau berpesan, "Budi, jadilah orang yang tidak memalukan. Miskin tidak apa-apa, tapi jangan sampai direndahkan orang lain." Kata-kata itu terpatri dalam hati saya seumur hidup. Saya ditempatkan di sebuah kesatuan di Jawa Barat. Selama 2 tahun terakhir, saya tidak pernah sekalipun menerima sanksi disiplin, dan nilai latihan saya selalu berada di peringkat atas. Saya bertekad untuk tetap mengabdi di militer, menjadi seorang bintara profesional, dan menjadi cucu yang bisa kakek banggakan kepada para tetangga. Namun, hidup terkadang berbalik arah di saat kita paling merasa aman. Seminggu yang lalu, saya mendapat cuti singkat dan pergi ke kota bersama beberapa teman seangkatan. Dalam perjalanan kembali ke markas, saya melihat seorang nenek penjual getuk sedang diganggu oleh beberapa preman mabuk. Saya tidak bisa menahan diri, dan langsung turun tangan untuk melerai mereka. Perkelahian pun tak terhindarkan. Dalam pergumulan itu, salah satu preman terjatuh dan kepalanya terbentur. Di masyarakat sipil, ini mungkin hanya perkelahian sepele, tetapi bagi seorang prajurit aktif, ini adalah insiden besar. Keluarga preman itu menekan dengan keras, dan kesatuan tidak punya pilihan selain memberikan sanksi kepada saya. Saya harus menanggalkan seragam militer dengan alasan pelanggaran disiplin berat, perkelahian di luar markas. Setelah sidang Dewan Disiplin yang singkat, karier militer saya berakhir begitu saja. 3 kata pemecatan tidak hormat menghantam mata saya seperti palu godam. Saya bahkan tidak punya tenaga untuk membereskan barang-barang saya. Saya merebahkan kepala di atas meja, pikiran saya kosong, yang terbayang hanyalah punggung bungkuk kakek yang sedang bekerja di sawah, dan sorot mata beliau yang berbinar saat bercerita kepada tetangga, "Cucuku sekarang pergi menjaga negara. Kini, saya harus pulang bukan sebagai pahlawan, melainkan dengan aib." Saya tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya pada kakek. Malam itu, saya tidak bisa tidur sedikit pun. Keesokan paginya, seorang perwira piket memberikan gagang telepon umum markas dan berkata, "Telepon ke rumah. Beritahu keluargamu agar mereka bisa bersiap." Dengan tangan gemetar, saya mengangkat gagang telepon. Setelah nada sambung berdering cukup lama, terdengar suara serak kakek yang sangat saya kenal. "Halo? Ini siapa?" Tenggorokan saya tercekat.
Lama saya tak bisa berkata-kata. Akhirnya, saya berhasil membuka mulut. "Kakek, ini Budi." Di seberang sana, kakek terdiam selama beberapa detik, lalu dengan nada bicaranya yang lambat seperti biasa, beliau bertanya, "Ada apa? Tumben pagi-pagi begini menelepon." Saya memejamkan mata. Air mata jatuh membasahi gagang telepon. "Kakek, saya akan dipulangkan." Keheningan kembali menyelimuti seberang telepon. Hanya terdengar helaan napas berat kakek. Saya mengira kakek akan memarahi, menyalahkan, atau setidaknya menghela napas kecewa. Namun, suara kakek yang terdengar beberapa saat kemudian sungguh di luar dugaan. "Kenapa kamu dipulangkan?" Saya menceritakan semuanya tanpa ada yang ditutupi. Setelah selesai bercerita, saya merasa sedikit lega, tetapi keheningan di seberang sana kembali membuat jantung saya berdebar kencang. Akhirnya, kakek berkata dengan singkat dan tegas, "Baiklah. Aku akan ke sana menjemputmu." Saya terkejut dan berkata, "Tidak usah, Kek. Jauh sekali. Saya bisa pulang sendiri." Namun, kakek kembali berkata dengan suara tenang, "Aku akan ke sana. Kau tunggu saja di situ." Lalu, beliau menutup telepon. Saya merasa putus asa. Usia kakek sudah lebih dari 80 tahun. Dari desa kami ke markas, harus berganti bus beberapa kali dan memakan waktu lebih dari 10 jam. Saya tidak mengerti dari mana kakek mendapatkan tenaga untuk menempuh perjalanan sejauh itu. Saya merasa sangat khawatir. 2 hari kemudian, pada suatu sore yang berangin, saat saya sedang membereskan barang-barang terakhir, seorang junior yang berjaga di pos penjagaan berlari menghampiri dan berteriak, "Sersan Budi, ada seorang kakek di luar mencari Sersan." Katanya beliau kakek Sersan. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Saya bergegas lari ke gerbang utama markas. Dari kejauhan, saya sudah bisa melihat sosok kakek. Beliau bersandar pada gerbang besi yang sudah usang, memegang tongkat bambu yang telah mengkilap karena sering digenggam. Punggungnya terlihat lebih bungkuk daripada saat saya cuti terakhir kali. Rambutnya yang memutih tertiup angin senja. Berdiri sendirian di depan gerbang markas yang megah, sosok kakek tampak begitu kecil dan rapuh, membuat hati saya pedih. Saya berlari dan menggenggam tangannya. "Kakek. Bagaimana bisa kakek datang sejauh ini?" Tangan kakek yang keriput dan dingin balas menggenggam tangan saya dengan erat. Beliau tidak memarahi saya. Beliau hanya menatap saya dengan sorot mata penuh kasih dan berkata, "Tentu saja kakek harus menjemput cucu kakek pulang." Saat itu, saya ingin sekali berlutut dan memohon maaf di hadapan kakek. Namun, sebelum saya sempat membuka mulut, seorang jenderal parubaya berjalan cepat dari arah gedung komando. Beliau adalah Panglima Divisi kami. Panglima sedang berjalan sambil berbicara dengan seorang ajudan, tetapi saat pandangannya melewati saya dan berhenti pada wajah kakek, seluruh tubuhnya membeku. Tas kerja yang dipegangnya jatuh ke tanah, wajahnya pucat pasi, dan bibirnya bergetar. Kemudian, beliau mengucapkan satu kalimat yang membuat saya dan semua orang yang ada di sana terperangah. "Astaga, Bapak, benar ini Bapak? Benar ini Anda, Pak Adi?" Suasana di depan gerbang markas seketika membeku. Saya hanya bisa berdiri mematung di antara kedua lelaki itu. Yang satu tua renta, yang satu gagah perkasa, tetapi keduanya tidak bisa melepaskan pandangan dari satu sama lain. Saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan saya sama sekali tidak menyadari bahwa saat itu adalah momen di mana masa lalu kakek saya yang terkubur selama lebih dari setengah abad, akan terungkap ke dunia. Panglima Divisi berdiri kaku seolah terpaku di depan gerbang. Pandangannya tak lepas dari wajah kakek yang penuh guratan penderitaan. Saat saya bingung harus berbuat apa, Panglima tiba-tiba melangkah cepat dan berhenti di hadapan kakek saya. Suaranya bergetar, seperti orang yang menemukan kembali keluarganya yang telah lama hilang. "Bapak Adi Wijoyo? Benar ini Bapak Adi Wijoyo, kan?" Saya terkejut. Belum pernah saya mendengar ada orang yang memanggil kakek seperti itu. Panggilan yang syarat dengan rasa hormat sekaligus keakraban. Di desa, semua orang memanggil kakek Mbah Adi atau Pak Wijoyo. Tidak ada yang pernah membungkuk dan berbicara dengan begitu hati-hati seperti ini. Kakek menyipitkan matanya yang rabun, mengamati wajah Panglima dengan saksama. Angin senja mengibaskan rambut putihnya dengan lembut.
Setelah beberapa saat, kakek bertanya perlahan, "Kamu ini siapa?" Panglima segera mengambil sikap sempurna seperti seorang prajurit baru dan memberikan hormat. "Lapor. Saya Hartono, Pak. Dulu saya bertugas sebagai kurir di Batalion 5, dalam pertempuran Puncak Elang saat Perang Kemerdekaan. Bapak adalah komandan batalion kami. Apakah Bapak sudah lupa pada saya?" Mendengar itu, kepala saya pusing. "Komandan batalion? Pertempuran Puncak Elang?" Saya menoleh ke arah kakek. Kakek mundur setengah langkah, dan matanya yang sayu karena usia tua, tiba-tiba berkilat tajam. Kakek menatap perwira di hadapannya lekat-lekat, seolah mencoba menggali kepingan ingatan yang terkubur dalam. "Hartono? Kurir checking itu? Hartono? Dulu usiamu baru 17 tahun, kurus kering seperti lidi. Apa benar kau Hartono itu?" Panglima tertawa, tetapi air mata mengalir di pipinya. "Benar, Komandan, ini saya. Dulu Komandan sering mengejek saya, anak ini larinya memang cepat, tapi cerobohnya bukan main. Kau masih ingat rupanya." Suara kakek terdengar serak. Saya berdiri di antara mereka berdua, bingung, seolah tidak menapak di bumi. Petani yang seumur hidupnya membungkuk di sawah. Kakek saya, ternyata adalah seorang komandan batalion di medan perang yang dihujani peluru. Para prajurit yang berjaga di pos penjagaan juga menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak. Mungkin tidak ada seorang pun di markas ini yang pernah melihat Panglima Divisi sampai menjatuhkan tasnya karena terkejut, apalagi menangis di tengah lapangan. Panglima segera menoleh ke arah saya dan bertanya, "Kau Budi, kan? Cucunya Bapak Adiwijoyo?" Dengan tubuh kaku, saya menjawab terbata-bata. "Siap, benar, Jenderal. Sersan II Budi Santoso, cucu dari Bapak Adiwijoyo." Panglima mengangguk tegas, lalu segera memberi perintah kepada ajudan di sebelahnya. "Perwira personalia, tangguhkan sementara proses pemecatan Sersan Budi Santoso, dan bawa Bapak Adiwijoyo serta Budi ke ruangan saya. Masalah ini akan saya tangani langsung." Mendengar kata ditangguhkan sementara, jantung saya mulai berdetak lagi. Surat pemecatan di saku saya tiba-tiba terasa sangat berat. Surat itu adalah noda yang tak terhapuskan, sekaligus secercah harapan yang mungkin bisa dihapus. Kakek menepuk tangan saya pelan. "Sudahlah, ayo kita masuk." Orang itu sudah berkata begitu. Suara kakek masih terdengar tenang, tetapi saya bisa merasakan tangannya bergetar halus. Kami diantar ke ruang kerja Panglima. Ruangan yang luas itu dihiasi berbagai peta operasi dan bendera kesatuan yang warnanya telah memudar. Kakek duduk di sebuah kursi kayu, punggungnya masih sedikit bungkuk, dan tongkat bambunya diletakkan di sampingnya. Beliau tampak seperti seorang lelaki desa yang salah masuk ke ruangan mewah. Namun, cara Panglima memandang kakek sama sekali berbeda. Beliau tampak seperti prajurit muda di hadapan seniornya, penuh hormat dan kehati-hatian. Panglima sendiri yang menuangkan teh, lalu menyajikannya dengan kedua tangan di hadapan kakek. Dengan suara bergetar, beliau berkata, "Komandan, apakah Anda marah pada saya? Karena selama puluhan tahun ini saya tidak bisa menemukan Anda." Kakek menghela napas dan menatap keluar jendela. Dari lapangan, masih terdengar teriakan lantang para prajurit yang berlatih. "Marah untuk apa? Setelah perang selesai, siapa yang tahu siapa yang hidup dan siapa yang mati? Kembali ke kampung, menggarap sawah, dan membesarkan cucu saja sudah membuatku sibuk. Saya tidak tahan lagi." Dengan suara pelan tapi tegas, saya bertanya, "Kakek, kenapa tidak pernah sekalipun cerita kalau dulu seorang prajurit? Saya kira seumur hidup kakek hanya bertani." Kakek menoleh ke arah saya. Tatapannya lembut, tetapi ada sesuatu yang jauh di sana. "Ada cerita yang begitu diucapkan, bebannya harus kau pikul seumur hidup, nak. Kakek ingin hidupmu lebih ringan daripada hidup kakek." Panglima menggenggam cangkir tehnya erat, lalu meletakkannya. Tiba-tiba, dengan suara serius, beliau berkata, "Bapak, saya tidak berani ikut campur urusan pribadi Bapak. Tetapi untuk masalah Budi, saya harus angkat bicara. Saya sudah membaca laporannya. Berkelahi dengan warga sipil di luar markas memang salah, tetapi penyebabnya adalah untuk melindungi seorang nenek pedagang yang dianiaya preman. Kesalahan ini tidak bisa disamakan dengan kasus penganiayaan biasa." Saya menundukkan kepala.
Mendengar Panglima tertinggi di kesatuan ini membahas kasus saya merasa malu, tetapi di sudut hati, sebuah pintu harapan kecil mulai terbuka. Kakek mendengar itu dan menghela napas pelan. Budi, berdirilah, coba ceritakan dengan jelas kepada Bapak Panglima ini. Saya segera berdiri dan melaporkan kejadian malam itu dengan rinci. Mulai dari saat nenek itu didorong, makian yang terlontar, hingga preman itu terjatuh dan kepalanya terluka. Saya tidak membela diri, hanya menyampaikan fakta. Setelah selesai, saya merendahkan suara dan melaporkan. Saya mengaku telah gegabah dan emosional. Meskipun tidak sengaja, akibatnya telah terjadi insiden yang tidak menyenangkan. Saya siap menerima keputusan pemecatan dari kesatuan. Saya hanya merasa bersalah pada kakek saya. Ruangan itu hening. Panglima menatap saya cukup lama, lalu menoleh ke arah kakek dan bertanya, "Bagaimana pendapat Bapak?" Kakek mengelus-elus ujung tongkatnya perlahan. Dengan suara serak, beliau berkata dengan jelas, "Tentu saja saya marah. Sejak kecil, anak ini sudah saya ajari untuk berpikir panjang sebelum bertindak. Tapi, kalau dia melihat orang tua tak berdaya dipukuli dan hanya pura-pura tidak lihat, mungkin saya tidak akan bisa memaafkannya. Dia cucu saya, tentu ada sedikit darah saya yang mengalir padanya. Gegabah itu salah, tapi niatnya untuk melindungi nenek itu, saya tidak sampai hati untuk memarahinya." Indermani sebelah kantaram. Saat berkata begitu, mata kakek tampak sedikit memerah. Saya merasakan jantung saya seperti diremas. Panglima menghela napas dalam-dalam, seperti orang yang baru saja mengambil keputusan sulit. Beliau bangkit, berjalan mondar-mandir beberapa langkah, lalu berhenti di depan sebuah lemari kaca yang penuh dengan medali dan piagam penghargaan. Beliau membuka lemari itu, mengambil sebuah foto yang telah menguning, dan dengan hati-hati meletakkannya di hadapan saya dan kakek. "Bapak, apakah Anda ingat foto ini?" Saya menunduk untuk melihat foto itu. Di dalamnya, tampak sekelompok prajurit di tengah medan perang. Di belakang mereka terlihat pegunungan terjal dan kabut, sementara di depan, para prajurit muda tersenyum cerah. Di tengah-tengah mereka, berdiri seorang pria tegap seperti bambu dengan seragam yang warnanya sudah pudar. Tatapan matanya yang setajam mata elang, persis seperti kakek saya. Hanya saja, ia terlihat puluhan tahun lebih muda. Saya terkejut dan bertanya, "Kakek, ini kakek?" Kakek, dengan jari gemetar, mengelus lembut wajah di foto itu dan berkata dengan suara rendah, "Iya. Dulu aku masih muda dan bodoh, merasa bisa memikul langit sekalipun." Panglima menoleh ke arah saya dan berkata, kata demi kata seolah memaku jantung saya, "Budi, dengarkan baik-baik. Kakekmu ini, saat perang kemerdekaan, memimpin sebuah batalion di puncak elang yang dihujani artileri. Untuk merebut puncak itu, bombardir musuh berlangsung berhari-hari. Saat itu, kakekmu tetap berada di pos pertahanan hingga akhir, mengevakuasi satu persatu anak buahnya yang terluka ke parit perlindungan, dan beliau adalah orang terakhir yang mundur. Banyak sekali rekannya yang selamat berkat kakekmu. Tapi, setelah pertempuran itu, laporan yang dikirim ke markas pusat mencatat kakekmu sebagai hilang. Selama puluhan tahun beliau dianggap gugur, semua orang mengira kakekmu telah beristirahat selamanya di suatu tempat di pegunungan itu." Saya teringat punggung kakek yang membungkuk saat mencangkul di sawah. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya tidak pernah bisa membayangkan bahwa tangan yang kasar dan kapalan itu, dulu pernah memegang senjata, membentangkan peta, dan memimpin ratusan nyawa. Kakek berdeham pelan, mencoba mengalihkan pembicaraan. "Sudahlah, cerita lama untuk apa dibahas. Selesaikan saja urusan anak ini. Kalau dia salah, hukum. Kalau ada benarnya, bela. Jangan ambil keputusan berbeda hanya karena aku tidak mau berutang budi pada siapapun di sisa umurku ini." Panglima menatap kakek lurus-lurus dan berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, Pak. Saya tidak akan melanggar aturan hanya karena Bapak. Tapi di saat yang sama, saya juga tidak akan membiarkan anak buah saya yang mencoba melindungi seorang nenek tak berdaya, dicap sebagai seorang kriminal. Saya akan menyelidiki kembali semua fakta secara menyeluruh." Beliau menoleh ke arah saya. Dengan suara yang lebih lembut, beliau berkata, "Budi, untuk sementara, tetaplah di markas.
Jangan kemana-mana. Tunggu sampai investigasi gabungan antara divisi dan kepolisian daerah selesai. Aku tidak bisa janji apa-apa, tapi aku akan mengungkap kebenaran dari masalah ini. Mengerti? Saya segera berdiri, merasakan dada saya menghangat. Saya mengepalkan kedua tangan. Siap? Mengerti. Jenderal. Kakek menatap saya dengan sorot mata yang campur aduk antara lelah dan harapan. Tiba-tiba saya sadar. Hidup kakek telah menanggung begitu banyak kehilangan, sementara saya, hanya karena satu kemunduran kecil, merasa seolah langit akan runtuh. Dibandingkan kakek, saya hanyalah seorang anak kecil. Sore itu, matahari mulai condong di balik punggung gunung yang jauh. Sinar yang masuk melalui jendela menyinari wajah keriput kakek dan wajah tegang namun tegas dari Panglima. Saya merasa seolah di dalam ruangan ini, masa lalu dan masa kini sedang saling berhadapan. Saya tidak tahu bagaimana nasib saya akan berubah, atau apakah keputusan yang membebani saya itu bisa dibatalkan. Tapi satu hal yang pasti, sejak saat Panglima menjatuhkan tas kerjanya ketika melihat kakek di gerbang utama, hidup saya sudah berbelok ke jalan yang lain. Dan saat itu, saya sama sekali tidak tahu bahwa di balik hilangnya kakek, ada sebuah kebenaran yang lebih dalam dan berat yang menanti saya. Setelah pertemuan dengan Panglima, kakek untuk sementara ditempatkan di Wisma Perwira di dalam kompleks militer. Saya tetap berada di markas, menunggu hasil penyelidikan ulang, keputusan pemecatan saya ditangguhkan. Status yang tidak dibatalkan namun juga tidak berlaku ini membuat saya semakin resah. Saya merasa seperti orang yang berdiri di tengah sungai, tidak tahu akan terbawa ke tepi mana esok hari. Malam itu, saya mendapat izin untuk menemui kakek. Kakek sedang duduk di dekat jendela, cahaya lampu kuning menerangi rambutnya yang memutih. Bayangan tongkat bambu yang disandarkan di samping kursi memanjang di lantai. Mendengar suara saya membuka pintu, kakek menoleh. Suaranya terdengar lebih serak karena lelah. Belum tidur? Iya, Kek. Saya kemari untuk melihat apa kakek butuh sesuatu. Kakek menggeleng. Orang tua ini butuh apa lagi? Pikirkan saja dirimu sendiri. Saya duduk di samping kakek. Dari luar terdengar suara jangkrik, dan desau angin yang meniup pepohonan terdengar seperti bisikan waktu. Setelah hening beberapa lama, saya memberanikan diri bertanya dengan hati-hati. Kakek, waktu muda dulu, apa benar seorang komandan batalion? Kakek tidak langsung menjawab. Beliau menatap kegelapan di luar jendela cukup lama, lalu perlahan membuka mulut, seolah sedang melakukan perjalanan puluhan tahun ke belakang. Dulu aku hanya anak seorang petani. Situasi negara sedang kacau. Kalau tidak masuk tentara, bisa mati kelaparan atau kedinginan. Aku hanya bertahan hidup sedikit lebih lama dari yang lain, lalu atasan menjadikanku komandan. Suara kakek terdengar datar, tetapi di dalamnya tersirat kelelahan yang mendalam. Kalau begitu, cerita Panglima bahwa kakek terluka dan hilang, itu juga benar? Kakek mengangguk pelan dan sedikit memejamkan mata. Benar. Waktu itu serpihan mortir mengenai punggungku, dan aku terguling ke dalam jurang. Kawan-kawanku pasti mengira aku sudah mati. Belakangan aku dengar, mereka hanya menemukan seragamku yang tersangkut di dahan pohon. Aku hanyut di sungai dan diselamatkan oleh penduduk desa. Mereka menyembunyikanku di sebuah gua selama berbulan-bulan. Waktu itu situasinya begitu kacau, tidak ada yang sempat mencari orang yang sudah dianggap gugur. Saya merinding. Seseorang yang hilang di medan perang, kini duduk dengan tenang di samping saya seperti seorang lelaki tua desa biasa. Tapi, kenapa kakek tidak kembali ke kesatuan? Kenapa tidak melapor? Kakek menghela napas. Saat sadar, aku hanya ingin pulang. Terlalu banyak orang yang mati. Setiap kali memejamkan mata, wajah para prajurit muda yang tergeletak di parit pertahanan selalu muncul. Ada yang usianya baru 17 tahun. Anak-anak yang belum pernah merasakan makan nasi pulen dengan lauk ikan enak. Aku tidak ingin kembali lagi. Aku hanya lari. Aku tidak peduli orang menganggapku gugur atau tidak. Sampai di situ, suara kakek tercekat. Aku hanya ingin hidup biasa. Menggarap sawah, menanam singkong, merawat bapak dan ibuku, tapi orang tuaku pergi lebih dulu, jadi aku harus membesarkanmu. Begitulah, seumur hidupku berlalu. Saya menundukkan kepala. Tenggorokan saya terasa sesak.
Saya tidak pernah membayangkan bahwa hidup kakek menyimpan kesedihan yang begitu dalam di balik kebisuannya. Keesokan paginya, saya hadir di Dewan Penyelidikan. Perwakilan dari divisi dan seorang petugas polisi dari wilayah tempat insiden terjadi juga hadir. Mereka membawa pemuda yang berkelahi dengan saya hari itu. Kepalanya diperban, wajahnya pucat, dan ia terus menghindari tatapan saya. Ketika ditanya siapa yang memulai perkelahian, ia lama terdiam, lalu akhirnya mengaku bahwa malam itu ia dan teman-temannya mabuk dan mengganggu nenek penjual getuk dengan mendorongnya. Nenek penjual getuk juga dihadirkan sebagai saksi. Dengan gemetar, nenek itu memberikan kesaksian yang sama persis dengan apa yang saya ceritakan. Pedagang lain di sekitar pasar juga membenarkan bahwa saya hanya melerai, bukan sengaja melakukan penganiayaan. Penyelidikan berlangsung hampir seharian. Saya duduk di tengah ruangan, punggung saya basah oleh keringat. Setiap jawaban yang saya berikan terasa seperti melepaskan satu persatu jerat yang mengikat saya. Menjelang akhir penyelidikan, Ketua Dewan menyimpulkan bahwa mereka akan merekomendasikan peninjauan kembali tingkat sanksi, dari pemecatan tidak hormat menjadi sanksi internal. Jantung saya berdebar kencang. Meskipun bukan hasil akhir, itu seperti seberkas cahaya di tengah kegelapan pekat. Sore itu, Panglima datang menemui saya dan kakek. Beliau tidak berbelit-belit dan berkata dengan jelas, kasus Sersan Budi pada dasarnya sudah jelas. Pergi keluar markas dan terlibat perkelahian adalah pelanggaran aturan. Namun, motifnya adalah melindungi yang lemah, dan jelas bahwa pihak lawan yang bersalah lebih besar. Saya sudah merekomendasikan kepada atasan agar prajurit ini tetap di kesatuan dan dididik kembali dari awal. Pangkatnya akan diturunkan satu tingkat. Saya berdiri terpaku. Penurunan pangkat memang menyakitkan, tetapi dibandingkan pemecatan tidak hormat, itu adalah sebuah jalan untuk tetap hidup. Saya mengepalkan kedua tangan, dan menegakkan punggung lebih tegap dari sebelumnya. Siap, Jenderal. Apapun sanksinya akan saya terima dan saya akan tetap mengabdi di kesatuan. Kakek menatap saya tanpa berkata-kata. Matanya tampak memerah, tidak ada kata pujian, tetapi beliau menganggukkan kepalanya sekali. Satu anggukan itu terasa lebih berarti daripada 1000 kata pujian bagi saya. Panglima merendahkan suaranya kepada kakek. Bapak, kali ini, izinkan Budi tetap di kesatuan. Saya berjanji, tidak akan ada perlakuan istimewa karena dia cucu Bapak. Saya akan mendidiknya dengan lebih keras. Kakek menatap mata Panglima lurus-lurus dan berkata perlahan. Kalau salah, ya harus dihukum dengan benar. Dengan begitu hatiku baru tenang. Keesokan paginya, saya mengantar kakek ke terminal bus. Kakek menolak diantar jauh-jauh. Beliau hanya berdiri di depan Wisma, bertongkat, dan menatap saya. Tetaplah di sini dan jalani hukumanmu dengan baik. Jangan simpan dendam karena masalah ini. Hidup sebagai prajurit itu ada naik dan turunnya. Yang penting adalah apakah kau bisa bangkit lagi atau tidak. Saya menggenggam erat tangan kakek. Air mata jatuh membasahi punggung tangannya yang kasar. Maafkan saya, Kek. Gara-gara saya, kakek jadi susah payah datang sejauh ini. Kakek menggeleng. Susah payah apanya? Aku hanya takut kau putus asa. Selama kau bisa bangkit lagi dengan tegap, orang tua ini mau menempuh perjalanan ratusan kilometer pun bukan masalah besar. Bus pun berangkat. Saya terus berdiri di sana sampai bus itu hilang di balik gedung. Satu beban berat di hati saya terangkat. Namun di saat yang sama, sebuah janji berat pada diri sendiri kini saya pikul. Saya harus hidup agar tidak mempermalukan darah dan keringat yang telah kakek tumpahkan. Beberapa hari kemudian, saya dipindahkan ke unit pelatihan khusus. Latihannya lebih berat, disiplinnya lebih ketat. Setiap hari tubuh saya terasa remuk, tetapi saya tidak pernah mengeluh. Setiap kali ingin menyerah, saya teringat punggung bungkuk kakek yang berdiri di depan gerbang markas, dan tatapan matanya yang mempercayai saya tanpa kata. Seminggu kemudian, hasil sanksi resmi keluar. Saya diturunkan pangkat satu tingkat dan mendapat sanksi kurungan disiplin selama 6 bulan, tetapi saya diizinkan untuk tetap berdinas. Saat memegang surat keputusan itu, saya tahu bahwa ini bukan sekadar hasil penyelidikan ulang. Ini adalah keajaiban yang diciptakan oleh campur tangan. Diam-diam seorang lelaki tua yang telah memilih untuk hidup tersembunyi seumur hidupnya. Namun, yang paling mengganggu pikiran saya bukanlah sanksi itu.
Mengapa saat perang berakhir, kakek membuang semua kehormatannya dan memilih kembali menjadi petani tanpa nama? Selama puluhan tahun itu, kenangan dan penderitaan seperti apa yang beliau pikul hingga sekarang pun enggan untuk dibicarakan? Saya merasa cerita yang disampaikan Panglima hanyalah puncak dari sebuah gunung es. Di balik status hilang itu, sepertinya ada rahasia yang lebih dalam dan menyakitkan yang masih kakek sembunyikan. Dan saya menduga, hari di mana kakek membuka hatinya dan menceritakan semuanya, mungkin akan menjadi hari di mana saya benar-benar mengerti arti dari dua kata, pengorbanan. Setelah kakek kembali ke desa, kehidupan di markas kembali normal, tetapi bagi saya, segalanya telah berubah. Saya diturunkan pangkat dan dipindahkan ke unit pelatihan khusus. Setiap hari dimulai dengan lari pagi pukul 5, dan diakhiri dengan latihan intensitas tinggi hingga larut malam. Tidak ada yang memberi saya kelonggaran, dan tidak ada yang menyinggung siapa kakek saya. Saya tahu, itu adalah bentuk perlakuan paling adil yang diberikan Panglima kepada saya. Tubuh saya terasa sakit, tetapi di dalam hati, anehnya tumbuh sesuatu yang semakin kuat meski terasa perih. Suatu malam, berbaring di ranjang besi yang lembab karena keringat, saya teringat kakek. Selama kau bisa bangkit lagi dengan tegap, orang tua ini mau menempuh perjalanan ratusan kilometer pun bukan masalah besar. Kata-kata itulah yang membangkitkan saya setiap kali latihan terasa tak tertahankan. Suatu akhir pekan, saya menerima sepucuk surat dari kakek. Tulisan tangannya miring-miring, seolah ditulis dengan gemetar. Budi, kakek sudah sampai di rumah dengan selamat. Kakek baik-baik saja, kamu fokus saja latihan di sana. Jangan terlalu dipikirkan kejadian yang sudah lewat. Hidup itu kadang harus menunduk dulu, baru tahu caranya menegakkan kepala dengan benar. Setelah selesai membaca, mata saya terasa panas. Saya tahu, di balik kalimat-kalimat pendek itu, tersimpan kehidupan kakek yang seumur hidupnya telah menunduk agar tidak dipatahkan oleh takdir. Malam itu, Panglima memanggil saya ke ruang kerjanya. Beliau tidak mengenakan seragam, hanya kemeja putih biasa. Di atas mejanya, tergeletak sebuah map tua yang warnanya sudah kecoklatan. Saat saya memberi hormat, beliau memberi isyarat agar saya duduk. Aku memanggilmu bukan karena sangsimu. Aku ingin menceritakan sesuatu tentang kakekmu, sesuatu yang belum sempat beliau ceritakan. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Saya menegakkan punggung dan memasang telinga. Panglima membuka map itu. Kertas-kertas di dalamnya sudah rapuh di bagian tepinya. Dengan suara rendah, beliau berkata, waktu itu, selain memimpin batalion, kakekmu punya satu tugas khusus, yaitu mengevakuasi para pengungsi dari wilayah yang terkepung musuh. Ada lebih dari 30 pengungsi, kebanyakan perempuan dan anak-anak, tapi di tengah perjalanan, keberadaan mereka diketahui dan mereka disergap. Jumlah pasukan musuh jauh lebih banyak. Beliau berhenti sejenak. Tatapannya menjadi kelam. Kakekmu membagi pasukannya menjadi 2. Satu tim bertugas sebagai umpan untuk memancing tembakan musuh, tim yang lain bertugas mengamankan jalur mundur bagi para pengungsi. Tim yang menjadi umpan, hampir tidak ada yang kembali hidup-hidup. Kakekmu ada di tim itu. Ketika kawan-kawannya kembali mencari ke lokasi, yang mereka temukan hanyalah bercak darah, selongsong peluru, dan seragam kakekmu yang tersangkut di semak-semak. Semua orang yakin kakekmu telah gugur. Saya menahan napas. Tapi, kenyataannya kakek selamatkan? Beliau hanyut di sungai. Benar, nyawanya selamat, tapi beliau kehilangan terlalu banyak, ujar Panglima pelan. Dalam pertempuran itu, kakekmu menyaksikan hampir seluruh anggota tim umpan tewas di depan matanya. Di antara mereka, ada seorang kawan yang sudah beliau anggap seperti adik kandungnya sendiri. Belakangan, Kesatuan mencatat kakekmu sebagai hilang dan menganugerahinya gelar pahlawan Anumerta. Keluarga prajurit lain yang gugur semua menerima surat pemberitahuan gugur, tapi untuk kakekmu, tidak ada alamat yang bisa dituju. Saat itu, beliau tidak punya keluarga dekat. Mendengar itu, saya merinding. Secara catatan militer, kakek saya telah menjadi pahlawan yang gugur selama puluhan tahun. Panglima menghela napas pelan. Setelah perang berakhir, Kesatuan pernah melakukan operasi pencarian sisa-sisa jasad pahlawan di wilayah itu. Aku juga ikut dalam operasi itu. Dalam hati aku selalu berpikir, kalau waktu itu Bapak Adi tidak benar-benar meninggal, kenapa beliau tidak kembali? Ketika akhirnya aku tahu beliau masih hidup,
Aku sangat bahagia sampai tidak bisa tidur berhari-hari. Tapi setelah susah payah ku cari, ternyata beliau sudah pindah ke desa yang sangat jauh, mengganti namanya, dan hidup sebagai petani sambil membesarkan cucunya. Beliau benar-benar ingin memutuskan hubungan dengan masa lalu perangnya. Saya menunduk. Tenggorokan saya tercekat. Saya mulai mengerti mengapa seumur hidupnya kakek selalu menghindari seragam, suara tembakan, dan cerita-cerita perang. Kau tahu kenapa kakekmu tidak ingin kau menjadi seorang prajurit? Tanya Panglima pelan. Saya menggeleng. Karena beliau sudah kehilangan terlalu banyak. Kakekmu takut kau juga akan menjadi sekadar sebuah nama di dalam surat pemberitahuan gugur. Kata-kata itu menusuk jantung saya seperti belati. Selama ini, saya hanya mengira kakek takut akan penderitaan perang. Saya tidak pernah bermimpi bahwa beliau takut kehilangan saya, sama seperti beliau kehilangan kawan-kawan lamanya. Saya keluar dari ruangan Panglima dengan pikiran kosong. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Potongan-potongan ingatan yang pernah kakek ucapkan tanpa sengaja, wajahnya yang mengeras setiap kali ada berita perang di televisi, caranya terkejut dari tidur, semua itu kini menjadi masuk akal. Kakek, seumur hidupnya, telah memikul kematian kawan-kawannya dalam kebisuan. Beberapa hari kemudian, saya menelepon ke desa. Kakek yang mengangkat, suaranya masih terdengar lambat dan lesu. Ada apa? Tidak ada apa-apa, Kek. Hanya ingin dengar suara kakek. Di seberang telepon, kakek tertawa kecil. Sudah besar kok masih seperti anak kecil. Saya ragu-ragu sejenak, lalu memutuskan untuk menanyakan hal yang mengganjal di hati. Kakek, waktu itu, saat semua orang mengira kakek sudah meninggal, apa kakek sedih? Di seberang sana, kakek terdiam lama. Sangat lama. Sampai saya mengira teleponnya terputus. Akhirnya, dengan suara yang sangat pelan, kakek berkata, "Sedih. Sedih karena meninggalkan adik-adikku di gunung itu. Seharusnya nyawaku juga berakhir di sana bersama mereka. Itu yang membuatku sedih. Tapi, Tuhan tidak membawaku pergi. Mungkin agar aku bisa hidup untuk bagian mereka yang sudah pergi lebih dulu. Untuk membesarkan ayahmu dan membesarkanmu." Saya menelan air mata. Apa kakek tidak menyesal? Meninggalkan semuanya dan hidup sebagai petani seumur hidup? Kakek tertawa, tetapi tawa itu terdengar seperti berbau air mata. Menyesal? Kalau aku tidak kembali, bagaimana mungkin ayahmu ada, dan bagaimana mungkin kau ada? Setiap pagi melihatmu keluar ke sawah membantuku, melihatmu tumbuh besar sedikit demi sedikit, saat itulah aku tahu keputusanku waktu itu benar. Saya menggigit bibir. Tiba-tiba saya sadar. Kakek, seumur hidupnya, tidak pernah sekalipun hidup untuk dirinya sendiri. Di medan perang, beliau hidup untuk kawan dan rakyatnya. Di masa damai, beliau hidup untuk anak dan cucunya. Dan saya, cucu bodoh yang hampir kehilangan segalanya karena emosi sesaat, telah berutang sangat besar pada kakek. Masa kurungan disiplin saya berlalu dalam diam. Selama 6 bulan masa sanksi itu, saya hidup seperti prajurit baru yang masuk untuk kedua kalinya. Saya berkali-kali dimarahi, dihukum, dan menulis surat penyesalan, tetapi saya tidak lagi merasa sedih. Setiap malam, saya berjanji pada diri sendiri, jika dulu kakek bisa bertahan hidup dengan menggertakkan gigi di tengah hujan peluru, penderitaan saya selama 6 bulan ini tidak ada apa-apanya untuk dikeluhkan. Di hari saya mendapatkan kembali pangkat saya dan kembali ke rutinitas normal kesatuan, Panglima hanya berkata singkat kepada saya, "Kau berhasil melewati sanksimu? Itu sama artinya dengan menjaga kehormatan kakekmu." Saya membungkuk dalam-dalam. Namun, saat itu saya masih belum tahu. Badai terbesar belum datang. Tidak lama setelah itu, sebuah insiden yang berhubungan langsung dengan catatan hilang dan gugur kakek saya meledak, membuat masa lalu kembali muncul ke permukaan dengan cara yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Setelah pangkat saya dipulihkan, segalanya dimarkas seolah kembali ke jalurnya. Saya berlatih, berjaga, dan hidup seperti prajurit lainnya. Tidak ada lagi yang menyinggung insiden yang lalu di hadapan saya. Namun, hati saya tidak pernah tenang. Masa lalu kakek yang diceritakan Panglima bagaikan bara api yang tak pernah padam di dalam dada. Saya merasa bangga, sekaligus bersalah, dan juga takut.
Takut suatu saat masa lalu itu terbongkar dan ketenangan yang begitu didambakan kakek akan hancur. Suatu sore di awal musim hujan, saat saya baru saja selesai tugas jaga, seorang perwira personalia memanggil saya. Di atas mejanya, tergeletak sebuah map tebal yang diikat dengan tali tua. Melihatnya saja sudah membuat jantung saya berdebar kencang. "Sersan Budi, ini menyangkut keluargamu." Saya berdiri tegap. "Siap? Ada apa?" "Komandan." Perwira itu mendorong map itu ke arah saya. "Baru-baru ini, Markas Besar TNI meninjau kembali daftar pahlawan yang hilang selama perang. Di antaranya, ada catatan atas nama kakekmu, Bapak Adi Wijoyo. Dulu kesatuan telah mengkonfirmasi beliau sebagai gugur, namun karena sekarang terkonfirmasi masih hidup, sesuai prosedur, semua dokumen terkait harus diperbaiki." Mendengar itu, kepala saya kosong. Hal yang paling saya takutkan akhirnya menjadi kenyataan. Apa? Apa itu berarti kakek saya akan dianggap memberikan laporan palsu? Tanya saya dengan suara serak. Perwira itu menggeleng. "Bukan laporan palsu. Dulu, keputusan diambil berdasarkan situasi di lapangan. Tidak ada jasad, ditemukan seragam dan bercak darah, serta kesaksian dari rekan-rekannya. Menyimpulkan beliau gugur pada saat itu adalah hal yang wajar. Sekarang setelah terkonfirmasi hidup, ini hanya perbaikan catatan, bukan penuntutan." Saya menghela napas panjang, tetapi rasa cemas tidak berkurang sedikit pun. "Kalau begitu, apa kakek saya harus datang langsung untuk diperiksa?" "Benar. Perlu konfirmasi identitas dari yang bersangkutan. Sekaligus, akan ada peninjauan kembali terkait beberapa tunjangan yang mungkin pernah diterima oleh keluarga di masa lalu. Kami memberitahumu lebih dulu agar keluarga bisa bersiap." Saya menunduk dan menjawab pelan, "Siap. Mengerti." Malam itu, saya menelepon ke desa. Setelah beberapa kali nada sambung, kakek mengangkat telepon. Suaranya masih terdengar rendah dan lambat. "Sedang piket malam?" "Bukan, Kek, baru selesai tugas." "Ada yang mau saya sampaikan?" Kakek terdiam sejenak, lalu berkata, "Katakanlah." Saya menahan napas dan menceritakan semuanya tentang perbaikan catatan pahlawan gugur. Di seberang telepon, kakek tidak pernah memotong pembicaraan saya. Setelah saya selesai, keheningan yang sangat panjang menyelimuti. "Kakek," katanya, "kakek harus datang sekali ke markas untuk konfirmasi." Ujar saya pelan dengan hati cemas. Kakek menghela napas ringan. "Hari di mana aku memutuskan untuk meninggalkan tentara, itu sama artinya dengan aku membuang semua gelar yang melekat pada namaku. Kukira cukup hidup tenang sampai mati, ternyata urusan lama ini akhirnya menemukanku juga." "Jangan khawatir, Kek," katanya, "hanya untuk memperbaiki dokumen. Tidak akan ada yang menyusahkan kakek." Kakek tertawa samar. "Disusahkan atau tidak, tetap harus pergi. Mana bisa manusia hidup bersembunyi seumur hidupnya." Keesokan harinya, saya mendapat izin dari kesatuan untuk menjemput kakek. Desa kami masih sama seperti dulu. Jalan tanah merah diapit oleh rumpun bambu dan sawah hijau. Kakek sedang duduk di beranda, menjahit keranjang bambu yang sudah usang. Melihat saya datang, beliau bangkit dengan bantuan tongkatnya dan tersenyum lembut. "Sudah datang?" Melihat kakek, hati saya terasa pedih. Pria yang dulu memimpin sebuah batalion, kini menjadi seorang lelaki tua dengan punggung bungkuk yang menjahit keranjang di bawah beranda yang gelap. "Kakek, kita harus pergi ke markas selama beberapa hari," ujarku. Kakek tidak bertanya lebih lanjut dan hanya mengangguk. Namun, saat bangkit, saya melihat tangannya bergetar halus. Di dalam bus menuju markas, kakek lama menatap keluar jendela. Saya bisa membayangkan betapa banyak kenangan yang berkecamuk di dalam benaknya. Saat hampir tiba di terminal, kakek berkata pelan kepada saya, "Budi, ada banyak hal yang seumur hidup tidak ingin kakek ceritakan padamu. Tapi kalau kali ini terpaksa harus kakek ceritakan, kakek hanya ingin kau tahu satu hal. Kakek melakukan ini bukan karena gila hormat, tapi karena ada utang yang belum terbayar yang kakek pikul sejak perang hingga sekarang." Mendengar itu, jantung saya terasa berat. Saat kami tiba di markas, Panglima sendiri yang datang menyambut. Beliau menggenggam erat tangan kakek dan berkata dengan suara penuh haru, "Bapak, akhirnya Bapak kembali juga." Kakek hanya mengangguk ringan.
Memang ada hal yang tidak bisa dihindari, sejauh apapun lari. Pemeriksaan hari itu berlangsung hampir setengah hari. Para petugas membaca ulang dokumen, mencocokkan satu persatu waktu dan situasi pertempuran. Kakek duduk di sana, lebih banyak diam, tetapi menjawab setiap pertanyaan dengan lambat namun akurat. Kakek masih ingat nama satu persatu prajurit yang ada di tim umpan hari itu. Beliau bahkan ingat tanggal dan jam mortir jatuh, serta lokasi dan arah jurang yang menyelamatkan nyawanya. Seorang perwira muda bertanya, "Bapak, apakah ada hal yang ingin Bapak sampaikan kepada institusi?" Kakek menggeleng. "Tidak ada. Aku selamat hari itu hanya karena keberuntungan. Mereka yang beristirahat di sanalah yang seharusnya dikenang." Mendengar itu, seluruh ruangan menjadi hening dan hikmat. Setelah pemeriksaan selesai, Panglima memberitahu saya bahwa catatan gugur kakek akan secara resmi diubah menjadi purnawirawan veteran perang, hilang kontak karena situasi khusus. Di saat yang sama, diputuskan juga untuk merenovasi makam pahlawan di lokasi gugurnya tim umpan, dan mendirikan sebuah tugu dengan nama semua korban terukir di atasnya. Namun, yang lebih penting dan membuat saya terperangah adalah kata-kata yang diucapkan Panglima pelan kepada saya. "Budi, selama puluhan tahun, ada seseorang yang selalu datang ke markas menanyakan tentang Bapak Adi Wijoyo. Dia adalah keluarga dari salah satu anggota tim umpan itu. Selama ini mereka percaya Bapak Adi gugur bersama anggota keluarga mereka. Sekarang setelah tahu Bapak masih hidup, mereka memohon untuk bisa bertemu." Mendengar itu, jantung saya mencelos. Apa? Apa mereka tidak akan menyalahkan kakek? Panglima menggeleng, tetapi di matanya tersirat kegelisahan yang dalam. Menyalahkan atau tidak? Kita baru tahu setelah bertemu. Tapi, mana mungkin orang yang puluhan tahun hidup dengan kepedihan kehilangan anaknya bisa tenang begitu saja? Sore itu, saya menyampaikan cerita itu kepada kakek. Kakek terdiam lama. Cahaya lampu di ruangan menyoroti wajah tuanya, membuat kerutan-kerutan yang seperti bekas luka waktu itu semakin jelas. Akhirnya, kakek membuka mulut dengan pelan. "Anak mereka itu, si Bambang. Komandan regu di tim umpan. Dia gugur begitu pertempuran dimulai. Waktu itu, dia baru menikah 2 bulan. Malam sebelum pertempuran, dia menemuiku, minta tolong dikirimkan sedikit uang untuk istrinya membeli beras. In postem, aku Marna." Saya merasakan jantung saya seperti diremas. Kalau mereka ingin bertemu, ya harus bertemu. Aku berutang pada mereka. Keesokan paginya, langit menurunkan gerimis. Sebuah mobil sedan berhenti di depan gerbang markas. Turun dari mobil itu seorang wanita berusia 60-an, rambutnya memutih dan tubuhnya kurus. Ia berjalan dengan langkah berat dan lambat, seolah memikul kesedihan puluhan tahun. Saya berdiri di samping kakek. Begitu wanita itu melihat kakek, ia berhenti terpaku. Kedua tangannya bergetar halus. Tatapannya pada kakek campur aduk antara sakit, bingung, dan tidak percaya. Saat itu, saya merasa saat tersulit dalam hidup kakek telah tiba. Dan saya tahu, pertemuan ini akan mengoyak luka lama yang tidak bisa lagi dihindari oleh siapapun di antara kami. Wanita itu lama berdiri di depan gerbang, tidak mampu melangkah lebih dekat. Gerimis halus turun di atas rambutnya yang memutih, berkilau seperti embun. Kakek berdiri menghadapnya. Bertongkat, punggungnya yang bungkuk tampak bergetar sangat halus. Saya berdiri di belakang kakek, jantung saya berdebar kencang, seolah berada di ambang ledakan sesuatu yang telah terpendam selama puluhan tahun. Akhirnya, wanita itu yang pertama membuka mulut, suaranya serak dan bergetar. Apakah benar Anda Bapak Adi Wijoyo?" Kakek mengangguk ringan. "Benar. Saya Adi Wijoyo." Wanita itu tiba-tiba berlutut di hadapan kakek. Tindakannya begitu mendadak hingga saya terkejut dan hendak membantunya berdiri, tetapi kakek lebih cepat. Kakek buru-buru membungkuk dan memegang lengannya. "Jangan begini, Bu. Ayo. Bangunlah." Wanita itu menangis terseduh-seduh. Bahunya berguncang, dan air matanya bercampur dengan air hujan, mengalir di wajahnya yang keriput. "Bapak, akhirnya saya bertemu. Selama lebih dari 50 tahun, saya kira Bapak telah beristirahat bersama suami saya di gunung sana." Saya langsung mengerti. Beliau adalah Ibu Sumiati,
istri dari Komandan Regu bernama Bambang, yang kata kakek baru menikah 2 bulan sebelum berangkat ke medan perang dan tidak pernah kembali. Kakek berdiri diam, dengan tangannya yang kurus kering menggenggam erat tangan Ibu Sumiati. Bibirnya bergetar, tetapi lama sekali beliau tidak bisa berkata apa-apa. Panglima dan perwira lain yang berada di sekitar juga terdiam. Udara terasa membeku di tengah kabut gerimis. Ibu Sumiati mengangkat kepala dan menatap kakek. Tatapannya begitu menyakitkan. Saat saya menerima surat pemberitahuan gugur, nama bapak dan suami saya tertulis berdampingan. Saya memegang kertas itu, tapi tidak bisa percaya. Katanya, jasad kalian berdua tidak ditemukan. Saya menunggu dan terus menunggu. 10 tahun, 20 tahun, sampai akhirnya saya hanya bisa meletakkan 2 nama di atas meja sesajen. Kakek menunduk dalam-dalam. Suaranya serak parah. Bu, sayalah yang bersalah. Saya bersalah pada Bambang. Hari itu, andai saja saya sedikit lebih cepat mencarinya, Ibu Sumiati terus menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak ada yang menyalahkan Bapak. Saya hanya ingin tahu. Apakah di saat-saat terakhirnya ia kesakitan? Apakah ada kata-kata yang ia tinggalkan? Pertanyaan itu menusuk jantung kakek seperti belati. Kakek memejamkan mata, napasnya menjadi sesak. Setelah waktu yang terasa sangat lama, barulah kakek, dengan suara seberat batu, berkata-kata demi kata dengan susah payah. Malam itu, sebelum pertempuran dimulai, Bambang menemui saya. Dia bilang, "Komandan, kalau saya tidak kembali, tolong sampaikan pada istri saya, bahwa saya sangat mencintainya." Belum sempat saya menjawab, sirene darurat berbunyi. Sampai di situ, suara kakek tercekat. Setelah jeda yang panjang, beliau melanjutkan. Begitu pertempuran dimulai, dialah yang pertama kali menembak untuk memancing musuh. Tembakan balasan musuh sangat gencar, dan sebuah mortir meledak di dekat parit tempatnya berada. Saat saya merangkak menghampirinya, kakek tidak sanggup melanjutkan kata-katanya. 2 garis air mata, yang selama puluhan tahun tidak pernah beliau perlihatkan kepada siapapun, mengalir di wajah tuanya. Ibu Sumiati menutup mulutnya dengan tangan, dan dengan rintihan yang menyakitkan, ia jatuh pingsan di tempat. Para perwira bergegas menghampiri dan membawanya. Melihat pemandangan itu, jantung saya terasa sesak hingga sulit bernapas. Penderitaan perang tidak berakhir saat suara tembakan berhenti. Penderitaan itu mengikuti seseorang seumur hidupnya. Saat Ibu Sumiati sadar, beliau tidak lagi menangis. Tatapannya kosong, tetapi di dalamnya, bukan lagi dendam yang ada, melainkan kesedihan yang mendalam dan kepasrahan. Beliau berkata akan menginap semalam di markas, dan pulang keesokan harinya. Malam itu, kakek lama duduk sendirian di beranda wisma. Saya mendekat dengan diam dan duduk di sampingnya. Cahaya lampu kuning menyoroti wajah kakek, memperlihatkan kerutan-kerutan yang terukir dalam seperti bekas luka kehidupan. "Kakek," panggil saya pelan. Kakek tidak menoleh, dan berkata perlahan. Hari itu, anggota tim umpan ada 12 orang. 11 orang tertinggal di sana, dan hanya aku sendiri yang kembali hidup. Kadang aku berpikir, andai saja aku ikut mati hari itu bersama mereka, mungkin aku tidak perlu hidup dengan menanggung utang seberat ini selama puluhan tahun. Saya menggenggam erat tangan kakek. Kakek tidak berutang pada siapapun. Kalau bukan karena kakek, para pengungsi itu juga tidak akan ada yang selamat. Kakek menggeleng. Nyawa manusia tidak bisa dihitung seperti itu, nak. Mau 1 orang yang mati atau 10 orang, kematian tetaplah kematian. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya hanya bisa samar-samar merasakan kesepian yang luar biasa, yang harus dipikul oleh seseorang yang selamat di antara kawan-kawannya yang gugur. Keesokan paginya, sebelum berangkat, Ibu Sumiati meminta untuk bertemu kakek sekali lagi. Dari luar, saya mendengar percakapan lirih kedua orang tua itu. Saat Ibu Sumiati keluar dari ruangan, matanya merah, tetapi suaranya terdengar jauh lebih tenang. Beliau menoleh ke arah saya dan berkata, "Nak, kakekmu orang baik, suami saya pun, kalau tahu ia tidak mati sia-sia, pasti akan tenang di alam sana." Selesai berkata, beliau membungkuk dalam-dalam di hadapan kakek. Kakek terkejut dan berusaha memapahnya. Seharusnya saya yang membungkuk pada ibu.
Ibu Sumiati pergi, meninggalkan keheningan seberat kabut, tetapi sejak hari itu, kakek berubah. Nafsu makannya berkurang, bicaranya pun semakin sedikit. Suatu malam, saya samar-samar mendengar beliau memanggil nama seseorang dalam tidurnya. Bambang, Bambang. Seminggu kemudian, divisi mengadakan upacara peringatan dan peresmian tugu untuk para anggota tim umpan itu. Saya diizinkan hadir sebagai perwakilan keluarga. Di bawah langit yang berangin, setiap kali nama para prajurit yang gugur dipanggil, saya melihat punggung bungkuk kakek menjadi lebih tegap dari biasanya. Bahunya yang kurus tampak bergetar halus. Saat nama Bambang Prawiro dipanggil, kakek perlahan mengangkat tangannya dan memberikan hormat militer. Hormat yang lambat dan berat itu seolah membawa beban rasa bersalah seumur hidup. Setelah upacara selesai, Panglima menggenggam tangan kakek. "Bapak, sekarang tenanglah. Nama-nama mereka yang telah berkorban tidak akan terlupakan lagi." Kakek mengangguk, tetapi tatapannya tampak jauh. Orang yang selamatlah yang harus mengingat lebih lama. Setelah upacara, kakek berkata ingin segera kembali ke desa. Sebelum berangkat, kakek lama menatap saya. "Tetaplah di sini dan selesaikan tugasmu sebagai prajurit. Suatu saat nanti, bahkan setelah kau menanggalkan seragam ini, hiduplah dengan kepala tegak. Jangan pernah melakukan hal yang membuatmu harus menunduk di hadapan nuranimu sendiri." Saya memeluk kakek. Tenggorokan saya tercekat. "Iya, kek. Saya janji." Bus pun berangkat. Dari balik jendela bus, saya menatap sosok kakek yang semakin mengecil. Sosok yang kecil, namun anehnya terlihat begitu tegar. Saya tidak bisa menghilangkan firasat bahwa pertemuan dengan Ibu Sumiati mungkin bukanlah penderitaan terakhir bagi kakek. Dan tidak lama setelah itu, sebuah insiden lain di desa mengguncang kembali kehidupan tenang kakek dengan cara yang tidak pernah terduga. Setelah kakek kembali ke desa, saya kembali ke rutinitas di markas, tetapi hati saya tidak pernah tenang. Telepon dengan kakek semakin jarang, dan suara di seberang sana terdengar semakin lemah dari hari ke hari. Saya merasa pertemuan dengan Ibu Sumiati dan upacara peringatan itu telah membuka paksa kotak kenangan yang selama puluhan tahun telah kakek kubur. Pintu masa lalu, sekali terbuka, tidak mudah untuk ditutup kembali. Suatu siang yang terik, saat saya sedang latihan, seorang prajurit piket memanggil saya. Dari seberang telepon, terdengar suara panik dan serak dari tetangga kami di desa. "Budi, cepat minta izin cuti dan pulang. Kakekmu dibawa ke kantor desa." Jantung saya mencelos. "Ada apa, Bu?" Orang-orang menuduh kakekmu itu pahlawan yang masih hidup, sengaja menyembunyikan identitasnya untuk dapat bantuan dari negara, Pak Lurah dan istrinya yang melapor. Katanya kakekmu sengaja sembunyi supaya bisa dapat uang santunan. Kaki saya terasa lemas. Hal yang paling saya takutkan terjadi. Masa lalu kakek, di satu sisi bisa menjadi sumber penghormatan, namun di sisi lain juga bisa menjadi sasaran kecurigaan dan iri dengki orang lain. Sore itu juga saya mengajukan izin cuti. Selama perjalanan pulang, kepala saya pening. Bayangan punggung bungkuk kakek yang gemetar sambil memegang tongkatnya terus terbayang. Sulit membayangkan seorang lelaki tua berusia 80 tahun yang hidupnya tenang, kini harus menghadapi tuduhan dan cemoohan orang. Saat tiba di kantor desa, kakek sedang duduk di sebuah kursi panjang. Beliau duduk lebih tegap dari biasanya, tetapi wajahnya pucat pasi. Di hadapannya, ada beberapa staf desa dan di samping mereka duduk Pak Lurah dan istrinya. Mereka memang terkenal suka iri dengan urusan orang lain. Melihat saya masuk, kakek menoleh. Sorot matanya menunjukkan kelegaan sesaat, lalu kembali meredup. Seorang staf desa bertanya pada saya, "Anda cucu dari Bapak Adi Wijoyo, Sersan Budi Santoso, kan?" Iya, benar." Ia mengangguk dan berkata dengan nada tegas, "Ada laporan masuk bahwa Bapak Adi Wijoyo telah memalsukan status pahlawan gugurnya, dan selama puluhan tahun menerima tunjangan secara tidak sah. Kami sedang memeriksa kebenarannya." Saya menoleh ke arah kakek. Kakek hanya menggeleng pelan dan berkata dengan suara serak, "Seumur hidup, saya tidak pernah menerima uang sepeser pun dari negara." Pak Lurah tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan kasar, "Siapa yang percaya omongan itu? Satu desa juga tahu kalau nama Bapak dulu masuk daftar pahlawan gugur. Bantuan yang selama ini Bapak terima dari orang-orang itu, kalau bukan karena status itu, apa namanya?"
Saya tidak tahan dan ikut berdiri. Pak Lurah, bicara yang benar. Apa kakek saya pernah secara resmi menerima tunjangan veteran? Apa pernah ada bantuan dari pemerintah yang masuk? Pak Lurah terdiam sejenak, lalu berkilah, memang tidak ada catatannya, tapi karena namanya ada di daftar itu, makanya orang-orang kasihan dan membantu, kan? Itu semua berkat nama pahlawan gugur itu, kan? Saya menatap matanya lurus-lurus dan berkata, waktu paceklik beberapa tahun lalu, warga desa membagikan beras untuk kakek saya. Itu bukan tunjangan, tapi rasa persaudaraan antar tetangga. Pak Lurah juga waktu itu pinjam beras dari rumah kami. Apa sudah lupa? Wajah Pak Lurah memerah padam. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Suasana di kantor menjadi tegang. Staf desa mengetuk meja pelan. Sudah. Semuanya harus diputuskan berdasarkan bukti. Kami sudah meminta konfirmasi catatan Bapak Adi Wijoyo ke pihak militer. Sebelum ada hasil resmi, saya harap semua pihak menahan diri dari spekulasi dan gosip. Saya menoleh ke arah kakek. Tangan kakek menggenggam tongkatnya begitu erat hingga urat-urat di jari kurusnya yang membiru menonjol dan bergetar halus. Pemeriksaan untuk sementara selesai. Kakek diizinkan pulang sambil menunggu hasilnya. Saya memapah kakek keluar dari kantor desa. Di bawah sinar matahari senja, punggung kakek terlihat lebih bungkuk dari sebelumnya. Setelah berjalan cukup jauh, kakek bertanya pelan pada saya, melihat orang berkata seperti itu, hatimu pasti tidak enak, ya? Apa kau menyalahkanku? Tenggorokan saya tercekat. Saya menggeleng keras. Tidak, kek. Saya tidak menyalahkan kakek. Saya benci orang-orang itu. Kakek tersenyum pahit. Benci untuk apa? Orang tua ini, di tengah hujan peluru saja tidak takut. Mendengar beberapa kata tuduhan saja apa masalahnya. Tetapi saya tahu. Kakek sedang takut. Bukan karena dirinya, tetapi karena saya. Beliau takut nama baik cucunya, yang berseragam militer akan tercoreng. Selama beberapa hari berikutnya, desa kami ramai dengan berbagai macam gosip. Ada yang kasihan pada kakek, ada yang curiga, ada yang setengah percaya. Kakek jadi jarang sekali keluar rumah. Beliau hanya duduk di beranda, menatap jalanan tanah tanpa henti. Tatapannya dalam dan sedih. Setiap kali ada orang lewat, kakek sedikit menunduk, seolah takut mengganggu orang lain. Suatu malam, kakek memanggil saya duduk di sebelahnya dan berkata dengan suara pelan namun tegas. Budi, seandainya hasil pemeriksaan nanti menyatakan kakek memang salah, kau jangan sekali-kali maju dan melawan. Kakek sudah tua, kehormatan tidak penting lagi. Tapi kau masih muda. Jalanmu di depan harus bersih. Jantung saya serasa diremas. Jangan bicara begitu, kek. Kakek hidup lurus seumur hidup, kenapa di masa tua harus menanggung malu seperti ini? Kakek tersenyum. Senyum yang begitu sedih hingga membuat hati saya sakit. Perang sudah lama berakhir, nak. Orang sekarang hanya melihat keuntungan di depan mata. Sekalipun masa lalu itu penuh kemuliaan dan penderitaan, melupakannya hanya butuh sekejap. Seminggu kemudian, tim investigasi gabungan dari divisi dan Kementerian Sosial datang ke kantor desa. Saya hadir sebagai perwakilan keluarga. Panglima juga ada di sana. Di ruang rapat yang kecil itu, beliau berdiri tegap dan berkata dengan suara tegas. Kasus Bapak Adi Wijoyo ini sangat istimewa. Dulu, berdasarkan situasi lapangan, beliau dicatat sebagai hilang dan gugur. Kenyataannya beliau selamat dan tidak pernah sekalipun mengajukan atau menerima tunjangan atau santunan veteran apapun. Ini tidak bisa dianggap sebagai penipuan atau penerimaan tidak sah. Beliau menatap lurus ke arah Pak Lurah dan istrinya. Kalau menerima bantuan dari tetangga di masa sulit dianggap sebagai tunjangan, maka semua keluarga miskin di desa ini telah menerima tunjangan. Kita tidak seharusnya menginjak-injak kehormatan seseorang yang seumur hidupnya telah hidup dalam diam memikul luka perang hanya karena dua kata pahlawan gugur. Ruang rapat hening senyap. Perwakilan dari Kementerian Sosial membacakan kesimpulan, tidak ditemukan bukti bahwa Bapak Adi Wijoyo telah memalsukan identitas atau menyalahgunakan sistem. Di saat yang sama, catatan beliau secara resmi diperbaiki menjadi purnawirawan veteran perang, hilang kontak jangka panjang karena situasi khusus saat perang. Mendengar itu, batu besar yang menekan dada saya serasa terangkat. Kakek duduk diam. Matanya memerah,
Tetapi beliau tidak menangis. Kakek hanya menunduk dalam-dalam dan berkata, "Terima kasih sudah meluruskan kesalahpahaman ini. Saya hanya ingin menghabiskan sisa hidup saya dengan tenang." Setelah rapat selesai, Pak Lurah dan istrinya pulang dengan kepala tertunduk di bawah tatapan tajam warga desa dan kakek. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, kembali ke rumah dengan kepala tegak. Namun, saat itu saya tidak tahu. Ketenangan itu hanya sementara. Luka lama yang tersembunyi di dalam tubuh kakek sedang menunggu saat yang tepat untuk meledak dalam diam. Dan kali ini, takdir tidak akan memberi kakek waktu lagi untuk menunda. Setelah urusan di kantor desa selesai, semua gunjingan di desa mereda. Warga mulai memandang kakek dengan cara berbeda. Bukan lagi dengan curiga, tetapi dengan tatapan campur aduk antara rasa bersalah dan hormat. Namun, saya bisa melihat dengan jelas bahwa setelah insiden itu, kesehatan kakek menurun drastis. Nafsu makannya berkurang, batuknya semakin sering, luka lama di tubuhnya seolah terbangun dan menyiksa kakek setiap malam. Saya memperpanjang cuti beberapa hari untuk menjaga kakek. Suatu malam, saat angin dingin dari sawah menyapu beranda, kakek meringkuk di samping tempat tidur, bercucuran keringat dingin. Saya terkejut dan menghampirinya. "Kakek? Sakit apa?" Kakek berusaha melambaikan tangannya. "Tidak apa-apa. Cuma nyeri lama." Sudah biasa. Tetapi keringat dingin yang membasahi dahinya tidak tampak seperti nyeri biasa. Saya merasa tidak bisa menunda lagi. Keesokan paginya, saya membawa kakek ke rumah sakit di kota. Setelah röntgen dan pemeriksaan selesai, dokter memanggil saya keluar. Wajahnya serius. "Ada serpihan logam di tulang punggung Bapak. Sepertinya serpihan mortir yang sudah lama sekali bersarang di sana. Selama puluhan tahun, serpihan ini menyebabkan peradangan parah dan menekan saraf. Selain itu, jantung beliau juga sudah sangat lemah. Harus segera dipindahkan ke rumah sakit besar." Mendengar itu, kepala saya kosong. Yang kakek sembunyikan bukan hanya masa lalunya. Beliau telah hidup setengah abad dengan serpihan mortir di dalam tubuhnya. Kakek langsung dirujuk ke rumah sakit provinsi. Di dalam ambulans, kakek berbaring diam, menggenggam erat tangan saya. Melihat wajah kakek yang legam terbakar matahari, saya diliputi rasa takut yang luar biasa. "Kakek, yang kuat ya. Ada saya di sini." Kakek membuka mata dan menatap saya. Tatapannya sayu, tetapi masih lembut. "Jangan khawatir. Orang tua ini sudah hidup lebih dari 80 tahun. Bisa hidup sehari lagi pun sudah anugerah dari Tuhan." Di rumah sakit provinsi, dokter mengatakan operasi pengangkatan serpihan harus dilakukan. Jika tidak, nyawanya terancam. Operasi yang sulit bagi orang muda, tentu jauh lebih berisiko bagi lansia berusia 80-an. Saat menandatangani surat persetujuan operasi, tangan saya begitu gemetar hingga tidak bisa memegang pulpen dengan benar. Saya menelepon Panglima. Tidak sampai setengah hari, Panglima muncul di rumah sakit. Tidak dengan seragam, tetapi dengan kemeja biasa. Namun, saat berjalan di koridor rumah sakit, auranya yang berwibawa tetap terasa. Beliau meletakkan tangannya di bahu saya dan berkata, "Aku di sini. Jangan takut." Untuk pertama kalinya sejak dewasa, saya ingin menangis seperti anak kecil. Saya hanya bisa menunduk tanpa bisa berkata apa-apa. Operasi berlangsung hampir 4 jam. Di koridor, saya berjalan mondar-mandir dengan cemas. Hati saya terasa seperti terbakar. Bayangan kakek saat masih sehat terus muncul di kepala saya. Sosoknya saat menanam padi, memikul pupuk, dan memperbaiki atap yang bocor saat musim hujan. Saya berpikir, beliau yang selamat dari hujan peluru di medan perang, apakah bisa melewati tajamnya pisau bedah di meja operasi yang dingin ini? Lampu di atas ruang operasi padam. Dokter keluar sambil melepas maskernya, saya dan Panglima serentak berdiri. "Operasi berhasil," kata dokter. "Serpihan sudah diangkat, tetapi karena usia beliau dan kondisi jantung yang lemah, 72 jam pertama ini harus dalam pengawasan intensif." Saya merasa seperti ditarik dari jurang keputusasaan yang dalam. Kaki saya lemas, saya harus berpegangan pada kursi untuk bisa tetap berdiri. Kakek dipindahkan ke ruang pemulihan. Saat saya masuk, kakek terbaring diam dengan mata terpejam. Wajahnya pucat, napasnya terdengar lemah.
Saya duduk di samping ranjang dan menggenggam tangannya yang dingin. Tangan yang dulu memegang senjata, yang pernah menggenggam tangan rekan-rekannya di antara hidup dan mati, kini hanya punya sedikit tenaga untuk balas menggenggam tangan saya. Dini hari di hari kedua, kakek sadar. Beliau perlahan membuka mata, lalu lama menatap wajah saya. Belum pulang ke markas? Saya segera membungkuk. Iya. Kek. Saya tambah cuti beberapa hari lagi untuk menemani kakek. Kakek mengangguk pelan. Bibirnya bergetar. Baguslah. Sore harinya, secara tak terduga, Ibu Sumiati muncul di kamar rumah sakit. Beliau dengar kabar dari Panglima dan langsung menempuh perjalanan semalaman. Melihat kakek yang terbaring di ranjang, beliau lama berdiri diam, lalu berkata pelan, "Kalau Bapak kenapa-napa, hati saya tidak akan tenang seumur hidup." Kakek tersenyum samar. "Saya masih punya utang 1 piring nasi desa pada Ibu. Mana mungkin saya pergi duluan." Ibu Sumiati terdiam, lalu meletakkan sebuah bungkusan kain kecil di atas meja samping ranjang. Ini uang yang dulu dikirimkan suami saya sebelum berangkat ke medan perang. Selama puluhan tahun Bapak sudah menjaga bagian suami saya, sekarang giliran saya mengembalikannya pada Bapak. Anggap saja sebagai kenang-kenangan untuk mereka yang tidak kembali." Kakek menatap bungkusan kain itu, matanya memerah, tetapi beliau tidak menolak, beliau mengerti. Itu adalah cara Ibu Sumiati untuk menutup kepedihan selama lebih dari setengah abad. Malam di hari ketiga setelah operasi, saat saya tertidur di samping ranjang, terdengar suara lemah kakek. "Budi." Saya terkejut dan terbangun. Iya, Kek, saya di sini." Kakek lama sekali menatap saya, seolah ingin mengukir semua tentang wajah saya dalam-dalam. "Sini, lebih dekat." Saya membungkukkan badan ke arah kakek. Tangan kurus kakek gemetar meraih tangan saya. Ada cerita yang belum pernah kakek katakan pada siapapun. Tadinya mau kakek bawa sampai mati, tapi sekarang kakek takut tidak ada waktu lagi. Jantung saya mencelos. "Cerita apa, Kek?" Kakek memejamkan mata, napasnya menjadi sesak. "Hari itu, di tim umpan, selain Bambang, ada 1 orang lagi yang berhubungan dengan orang tuamu." Kata-kata itu jatuh seperti petir di tengah malam. Saya membeku di tempat, seluruh tubuh saya kaku. Orang tua saya meninggal karena kecelakaan lalu lintas saat saya masih sangat kecil. Saya tidak pernah sekalipun berpikir bahwa kematian mereka punya hubungan dengan perang atau masa lalu kakek. "Maksud kakek?" bisik saya dengan tenggorokan kering. Kakek menarik napas dengan sangat susah payah, seolah mengumpulkan sisa tenaga terakhirnya untuk membuka pintu masa lalu yang selama ini terkunci rapat. Ayahmu tidak meninggal karena kecelakaan seperti yang kakek ceritakan. Kakek telah berbohong padamu." Saya merasa putus asa. Seluruh dunia terasa berputar. Saya menggenggam erat tangan kakek. Kakek, tolong jelaskan yang benar." Tetapi kakek sudah memejamkan mata. Napasnya pendek dan cepat. Tiba-tiba, dari monitor detak jantung, terdengar bunyi peringatan yang nyaring. Saya panik dan berteriak memanggil dokter. Di tengah kekacauan itu, kata-kata kakek telah berbohong padamu terus berdengung di kepala saya seperti pukulan palu. Masa lalu kakek bukan hanya tentang perang dan kawan-kawan yang gugur. Itu adalah sebuah rahasia besar yang berhubungan langsung dengan orang tua saya. Sesuatu yang selama ini tidak pernah saya ketahui. Dan saya merasa, kebenaran yang baru saja akan kakek ungkapkan itu, bisa mengguncang seluruh hidup saya. Bunyi nyaring dari monitor, detak jantung memenuhi ruang perawatan yang putih. Para perawat berlarian masuk, disusul oleh dokter jaga malam. Dengan kepala kosong, saya didorong keluar ke koridor. Kata-kata terakhir kakek terus terngiang di telinga saya. "Ayahmu tidak meninggal karena kecelakaan. Kakek telah berbohong padamu." Saya berdiri bersandar pada dinding yang dingin. Kaki saya lemas. 4 kata kakek telah berbohong padamu, mengiris jantung saya seperti pisau dingin. Selama puluhan tahun, saya hidup dengan keyakinan bahwa orang tua saya meninggal dalam kecelakaan lalu lintas dalam perjalanan kerja. Saya menangis, menerima, dan meyakinkan diri bahwa itu adalah takdir. Tapi sekarang, semua keyakinan itu lenyap seketika ke dalam kabut tebal. Hampir 30 menit kemudian, pintu ruang gawat darurat terbuka. Dokter keluar sambil melepas maskernya. Suaranya terdengar rendah. "Masa kritisnya sudah lewat,
tetapi beliau mengalami syok berat secara mental. Butuh istirahat total. Saya menghela napas lega, tetapi jantung saya masih berdebar kencang. Saya diizinkan masuk, tetapi hanya boleh berdiri di dekat kepala ranjang. Kakek memejamkan mata, napasnya lemah dan lambat. Wajahnya pucat di bawah cahaya lampu yang dingin. Melihat kakek, hati saya pedih. Orang ini, seumur hidupnya tertekan oleh beban rahasia, dan baru diambang kematian berani mengeluarkan secuil kebenaran. Malam itu, saya tidak berani bertanya apa-apa lagi. Saya takut satu pertanyaan saya bisa membuat jantung kakek berhenti. Saya berjaga di samping ranjangnya hingga pagi. Tanpa tidur, kepala saya dipenuhi ratusan pertanyaan yang membingungkan. Keesokan paginya, saat sinar matahari samar-samar masuk melalui jendela rumah sakit, kakek sadar. Beliau perlahan sekali membuka mata, lama menatap saya, lalu berkata pelan, "Masih di sini?" Saya mengangguk, berusaha menjaga suara tetap tenang. "Iya." "Bagaimana keadaan kakek?" Kakek tidak menjawab, hanya menggerakkan kepalanya sedikit. Sesaat kemudian, kakek menatap saya dengan sorot mata campur aduk antara lelah dan rasa bersalah. Saya tahu kakek ingat apa yang beliau katakan semalam. "Semalam? Apa aku mengigau yang aneh-aneh?" Tanya kakek hati-hati. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Saya menarik napas dalam-dalam. Kakek bilang, "Orang tua saya tidak meninggal karena kecelakaan." Kakek bilang, kakek telah berbohong pada saya. Kakek memejamkan mata. Kelopak matanya yang tua dan keriput bergetar sangat halus. Bukan karena sakit, tetapi karena rasa bersalah yang terpendam puluhan tahun. Setelah waktu yang terasa sangat lama, barulah kakek membuka mata dan berkata dengan suara serak, "Maafkan kakek, Budi." Kakek pengecut. Saya mendekat ke arah kakek. "Ceritakan pada saya, Kek." Saya sudah cukup dewasa untuk mendengarnya. Kakek menghela napas. Napasnya lemah dan tidak teratur. "Cerita ini dimulai setelah perang selesai dan aku kembali ke desa. Ayahmu waktu itu masih muda, sekitar 20-an. Dia bukan anak kandungku. Dia adalah anak dari kawanku yang gugur di medan perang, yang menerima peluru terakhir untukku." Saya membeku di tempat. "Jadi, ayah saya adalah putra seorang pahlawan?" Kakek mengangguk sangat samar. "Benar. Nama ayahmu Soleh. Ayah kandungnya gugur saat Soleh baru berumur 1 tahun, ibunya meninggal karena demam di pengungsian. Aku yang membawanya pulang dan membesarkannya. Secara hukum dia anak angkatku, tapi di hatiku, aku selalu menganggapnya seperti anak kandung sendiri." Tenggorokan saya tercekat. Seumur hidup, saya hanya mengenal ayah saya sebagai petani biasa yang miskin dan baik hati. Saya tidak pernah bermimpi bahwa di dalam tubuhnya mengalir darah seorang prajurit yang bersemayam di pegunungan yang jauh. Ayahmu tumbuh besar dan bertemu dengan ibumu. Mereka hidup miskin, tapi bahagia. Sampai kau berumur 7 tahun. Suara kakek melambat. Tahun itu, beberapa orang asing datang ke desa mencariku. Mereka adalah orang-orang yang dulu menjadi kolaborator musuh saat perang. Setelah perang selesai, mereka takut akan diselidiki. Mereka takut keberadaanku akan membongkar masa lalu dan kejahatan mereka. Saya merinding. Lalu apa yang mereka lakukan pada kakek? Mereka membujuk dan mengancam. Memintaku menandatangani surat kesaksian palsu tentang sebuah pertempuran penyergapan dulu, untuk menutupi kejahatan salah satu dari mereka, yang telah membocorkan posisi pasukan kita kepada musuh. Apa? Apa kakek menandatanganinya? Tanya saya dengan jantung berdebar kencang. Kakek menggeleng, matanya memerah. "Tidak. Lebih baik aku mati daripada menjual darah kawan-kawanku." Sejak hari itu, mereka mulai mengawasi rumah kita. Ayahmu tahu hal itu, dia takut aku akan celaka, jadi diam-diam dia mencoba meminta bantuan polisi di kota. Saya mengepalkan tangan. "Kalau begitu, kecelakaan ayah dan ibu saya." Setetes air mata mengalir dari sudut mata kakek. "Itu bukan kecelakaan, itu pembunuhan berencana. Malam hujan itu, truk yang menabrak motor orang tuamu adalah milik salah satu dari mereka. Setelah kejadian itu, mereka menghilang dari desa. Beberapa tahun kemudian, salah satu dari gerombolan itu ditangkap di daerah lain karena kasus lain,
Tapi saat itu sudah terlambat bagi orang tuamu. Saya tidak menangis. Saya juga tidak berteriak. Saya hanya duduk membatu di kepala saya. Malam terakhir orang tua saya yang hanya saya dengar dari cerita, kini tergambar jelas dalam kegelapan yang mengerikan. Kematian itu bukan kebetulan. Saya telah dibesarkan di atas kebohongan yang diciptakan untuk melindungi saya. Kenapa kakek tidak menceritakannya lebih awal? Tanya saya dengan suara serak. Karena kakek takut. Jawab kakek jujur. Kakek takut kau akan hidup dengan kebencian di hatimu. Takut kau akan terbakar oleh dendam dan lupa caranya hidup sebagai manusia. Dan kakek takut, kalau kau tahu kebenarannya, mereka akan kembali mencarimu. Kakek menukar segalanya dengan kehidupan tenangmu. Saya menundukkan kepala. Air mata jatuh di atas punggung tangan kakek. Tangan kurus itu menggenggam tangan saya, lemah namun hangat, dan menyakitkan. Saya tidak menyalahkan kakek. Ujar saya di sela tangis. Saya hanya sangat sedih orang tua saya harus pergi dengan cara seperti itu. Kakek mengangguk pelan. Utang ini kakek pikul seumur hidup, membesarkanmu, menyekolahkanmu, dan mengirimmu menjadi tentara, adalah caraku menebus dosa pada orang tuamu dan diriku sendiri. Saat itulah saya mengerti mengapa kakek selalu keras pada saya, mengapa beliau selalu mengajarkan untuk hidup lurus dan melindungi yang lemah. Kakek bukan hanya mendidik cucunya, beliau sedang mendidik putra seorang pahlawan, darah yang lahir dari pengorbanan masa lalu. Sore itu, Panglima datang menjenguk. Saat saya menceritakan semuanya, beliau terdiam lama. Akhirnya, beliau berkata pelan, "Hukum mungkin tidak bisa menghakimi mereka saat itu, tapi nurani mereka pasti tidak akan pernah tenang seumur hidup." Beliau menatap saya lama. "Sekarang kau sudah tahu kebenarannya. Yang penting adalah bagaimana kau akan hidup dengan kebenaran itu." Saya duduk di samping ranjang kakek, menatap wajahnya yang berkerut oleh waktu dan penderitaan. Di hati saya, tidak ada lagi tempat untuk kebencian buta. Yang tersisa hanyalah kesedihan yang dalam dan sunyi seperti sumur. Namun saya tahu kebenaran ini bukan lagi rahasia keluarga. Jika identitas asli ayah saya sebagai putra seorang pahlawan menjadi jelas secara hukum, itu bisa menimbulkan gelombang lain. Dan saya merasa, karena pintu masa lalu telah terbuka, akan ada orang lain yang masuk melaluinya. Siapa dia dan apa tujuannya, saya belum bisa menebak. Setelah mengetahui kebenaran tentang kematian orang tua saya hidup seolah memiliki dua jantung di dalam dada. Satu jantung yang sakit karena kehilangan yang tersembunyi selama puluhan tahun, dan satu lagi yang berat karena kasihan pada kakek yang harus menanggung semua rasa bersalah, ketakutan, dan penderitaan sendirian. Saya tidak lagi bertanya apapun pada kakek. Setiap kali melihat wajah pucatnya yang terbaring di ranjang rumah sakit, saya hanya bisa melihat sosok seorang ayah sekaligus kakek yang telah mendedikasikan sisa hidupnya untuk saya. Setelah lebih dari 10 hari perawatan, kesehatan kakek perlahan stabil. Dokter mengizinkan pulang, tetapi berpesan agar tidak banyak bergerak dan menghindari guncangan emosional. Sebelum kakek pulang, Panglima datang menjenguk untuk terakhir kalinya. Keduanya duduk berhadapan lama di kamar rumah sakit yang kecil. Bukan lagi sebagai atasan dan bawahan, melainkan sebagai dua prajurit tua yang selamat dari perang dan menghadapi kepingan hidup yang hancur. "Bapak, istirahatlah yang tenang. Urusan administrasi Sersan Bambang dan rekan-rekan yang lain sudah saya selesaikan semua," kata Panglima. Kakek mengangguk. Suaranya lemah, tetapi tegas. "Sudah cukup. Mereka yang terkubur di tanah akhirnya menemukan nama mereka kembali." Panglima menoleh ke arah saya dan berkata, "Budi, kau akan segera dipindahkan ke kesatuan yang lebih dekat dengan kampung halamanmu. Ini akan baik untuk tugasmu, dan lebih mudah bagimu merawat kakekmu." Saya berdiri terpaku. Saya tahu keputusan ini bukan sekadar mutasi biasa, melainkan sebuah tindakan yang penuh dengan perhatian dan solidaritas. Saya mengambil sikap sempurna dan berkata, "Siap, laksanakan." Di hari saya membawa kakek pulang, jalanan desa masih menebarkan debu tanah merah, dan rumpun bambu masih bergoyang ditiup angin. Tetapi segalanya terasa berbeda. Kakek tidak lagi menunduk dalam diam seperti dulu. Setiap kali berpapasan, warga desa menyapa dengan tatapan hormat. Ibu Sumiati juga ada di sana. Beliau berdiri diam di depan gerbang,
mengawasi mobil yang membawa kakek sampai tiba di rumah. Malam pertama setelah pulang, tubuh kakek demam tinggi. Saya dan tetangga bergegas membawa kakek ke puskesmas. Dokter bilang itu efek samping operasi dan usia tua, kondisinya harus terus dipantau. Saya berjaga semalaman di samping ranjang kakek, sama seperti saat saya kecil dan sakit, kakek selalu menjaga saya. Menjelang subuh, demamnya turun dan kakek sadar. Dengan tangannya yang kurus namun hangat, beliau menggenggam tangan saya. "Budi, seandainya kakek pergi, jangan terlalu sedih, ya?" Tenggorokan saya tercekat. "Jangan bicara begitu, Kek. Ada saya di sini, kakek harus tetap bersama saya." Kakek menggeleng pelan. "Tubuhku, aku yang paling tahu. Mati itu tidak menakutkan. Hanya saja, kakek takut pergi sebelum sempat mengatakan semua yang harus dikatakan." Kakek sudah menceritakan semuanya. Saya menggenggam erat tangan kakek. Sisa ceritanya, biar saya yang hidup untuk kakek. Kakek menatap saya lama. Tatapannya dalam dan lembut seperti sumur di desa. "Kau sangat mirip dengan ayahmu." Sifat keras kepalanya, kebaikan hatinya. Mendengar cerita tentang ayah, jantung saya kembali pedih, tetapi tidak setajam dulu. Saya tahu, kebenaran yang paling menyakitkan sekalipun, akhirnya telah terungkap di bawah terang. Saya bukan lagi seorang yatim piatu yang hidup dalam kebohongan demi kebaikan. Saya adalah putra seorang prajurit yang dikorbankan dalam kebisuan. Beberapa hari kemudian, saya menerima surat perintah pindah tugas. Kesatuan baru saya berjarak tidak sampai 50 km dari desa. Saya senang, sekaligus cemas. Senang karena bisa dekat dengan kakek, dan cemas karena kondisi kakek yang semakin lemah. Sebelum berangkat ke tempat tugas yang baru, saya mampir ke rumah untuk pamit. Kakek duduk di beranda, mengawasi saya merapikan seragam. Sinar matahari senja memanjang di halaman, menyatukan bayangan kami berdua. "Berangkatlah," kata kakek. "Di kesatuan yang baru, jaga sikapmu baik-baik. Kehormatanmu sekarang bukan hanya milikmu sendiri." Saya tahu kakek sedang berbicara tentang darah prajurit yang mengalir di dalam ayah dan diri saya. Saya membungkuk dalam-dalam di hadapan kakek. "Iya, Kek. Saya janji." Beberapa hari kemudian, saya memulai dinas di lingkungan baru. Tugasnya tidak lebih ringan dari sebelumnya, tetapi hati saya terasa jauh lebih kokoh. Setiap hari setelah latihan selesai, saya menyempatkan diri menjenguk kakek. Kadang, kakek sadar dan bercerita tentang cara bertani di masa lalu. Kadang, beliau terlalu lelah dan hanya menggenggam tangan saya lalu tertidur. Suatu sore saat hujan deras turun, saat saya baru saja selesai tugas, tetangga kami datang ke markas mencari saya. Melihat sorot matanya yang cemas, saya sudah punya firasat. "Budi, kakekmu pingsan." Saya meninggalkan segalanya dan berlari menembus hujan. Saat tiba di rumah, kakek sudah dibawa ke rumah sakit di kota. Dokter mengatakan jantung kakek sudah sangat lemah, dan luka lamanya kambuh karena usia tua. Kemungkinan untuk pulih sangat kecil. Saya duduk di samping ranjang, menggenggam tangan kakek. Hati saya terasa hampa. Kakek baru sadar tengah malam. Melihat saya, beliau menggerakkan bibirnya dengan lemah. "Datang lagi? Saya di sini, Kek." "Jangan khawatir," jawab saya dengan suara bergetar. Kakek mengangguk. Tatapannya semakin sayu. "Budi, kalau kakek tidak bangun lagi, ada satu hal yang harus kau lakukan untuk kakek." Saya membungkuk. "Apapun itu, katakan saja, Kek. Saya akan lakukan semuanya." Kakek menelan ludah dengan sangat susah payah. Di bawah pohon mangga di belakang rumah, ada sebuah kotak kayu. Di dalamnya ada surat dan peninggalan ayahmu. "Kalau kakek sudah tidak ada, kau buka sendiri dengan tanganmu." Selesai berkata begitu, tenaga di tangan kakek hilang. Monitor detak jantung mengeluarkan bunyi peringatan yang panjang dan nyaring. Dokter dan perawat berlarian masuk. Saya didorong keluar ke koridor yang dingin, berdiri termangu di bawah cahaya lampu putih. Saat itu, saya merasa wasiat terakhir kakek akan menjadi kepingan terakhir dari kehidupan ayah saya, dan kunci untuk membuka rahasia terakhir dari seseorang yang seumur hidupnya telah berkorban dalam diam. Saya berdiri bersandar pada dinding koridor rumah sakit yang dingin. Langkah kaki sibuk para dokter, suara roda ranjang yang didorong,
dan bunyi mesin dari dalam ruang gawat darurat. Semua suara itu bercampur aduk membuat kepala saya serasa mau pecah. Waktu seolah berhenti. Yang saya tahu hanyalah di balik pintu itu, ada kakek, satu-satunya dunia saya. Hampir 1 jam kemudian, pintu ruang gawat darurat terbuka. Dokter keluar dengan wajah lelah dan berkata, "Masa kritisnya sudah lewat, tetapi jantungnya sudah terlalu lemah. Bisa kambuh kapan saja. Anda harus siap." Saya mengangguk. Tidak ada kata yang bisa keluar. Saya hanya menunduk dalam-dalam seolah mencoba menelan getaran yang naik di dada. Kakek dipindahkan ke ruang pemulihan. Saya duduk di samping ranjangnya. Wajah kakek pucat, kedua matanya terpejam, napasnya pendek dan lambat. Tangan kurusnya yang tergeletak di atas selimut bergetar sangat halus. Sambil menggenggam tangan itu, saya merasakan dengan jelas betapa lambatnya sebuah kehidupan meredup. Menjelang subuh, kakek membuka mata. Pandangannya masih kabur. Tetapi beliau mengenali saya dan menggerakkan sudut matanya samar. "Masih di sini?" "Iya. Saya di sini, Kek." "Tenang saja," jawab saya dengan suara bergetar. Kakek berusaha menggerakkan bibirnya. Napasnya terengah-engah. "Kukira aku akan pergi." Saya membungkuk. Air mata yang saya tahan akhirnya tumpah. Kakek masih punya banyak urusan. Tidak boleh pergi kemana-mana. Kakek tersenyum samar. Senyum yang begitu lemah seolah akan lenyap di udara. "Pohon mangga. Kotak kayu? Kau ingat?" Jantung saya serasa berhenti berdetak. "Iya, Kek. Saya ingat. Kalau aku sudah pulang ke rumah, bukalah." Kata kakek kata demi kata dengan susah payah. Di dalamnya bukan hanya peninggalan ayahmu, tapi juga sesuatu yang selama puluhan tahun tidak berani aku titipkan pada siapapun. Saya mengangguk sambil menggenggam erat tangan kakek. "Iya, Kek. Saya janji." Sore itu, kakek dipindahkan ke kamar biasa. Tenaganya memang tidak ada, tetapi kesadarannya lebih jernih. Ibu Sumiati dan Panglima juga menyempatkan diri datang menjenguk. Ibu Sumiati menggenggam tangan kakek dan berkata dengan suara gemetar, "Kalau Bapak kenapa-napa, saya akan menyesal seumur hidup. Selama ini saya kira Bapak hidup tenang, ternyata Bapak memendam hal seperti itu di dalam tubuh." Kakek menatapnya dengan sorot mata yang sedih dan lembut. "Ibu juga hidup susah seumur hidup. Setiap orang punya bebannya masing-masing." Panglima berdiri di samping ranjang dan berkata dengan suara rendah, "Bapak harus kuat. Nanti setelah sembuh, Bapak harus hadir di upacara peringatan gabungan untuk rekan-rekan lama." Kakek terdiam lama, lalu menggeleng sangat pelan. "Sudah tidak bisa. Aku mungkin hanya akan bisa sampai di rumah." Mendengar itu, jantung saya kembali serasa diremas. Saya memalingkan wajah agar kakek tidak melihat mata saya yang memerah. 2 hari kemudian, atas permintaan keluarga, kakek menjalani proses keluar dari rumah sakit. Dokter berkata pada saya, "Sebaiknya Bapak menghabiskan sisa waktunya di lingkungan yang tenang dan familiar." Bersiaplah. Saya tahu mereka tidak mengatakannya secara langsung, tetapi saya mengerti arti di balik setiap kata itu. Mobil yang membawa kakek berjalan pelan di jalanan desa yang bergelombang. Saya duduk di sampingnya, menggenggam erat tangannya. Kakek menatap keluar jendela, seolah sedang mengucapkan salam perpisahan terakhir pada rumpun bambu, pematang sawah, dan sungai kecil yang familiar. Tatapannya begitu tenang. "Bisa pulang ke rumah? Sudah bagus," bisik kakek. Saat tiba di rumah, saya membaringkan kakek di tempat tidur. Pohon mangga di halaman belakang masih berdiri di tempatnya. Kulit batangnya yang kasar dan daun-daunnya yang hijau. Tanah di bawahnya, tempat yang kakek sebutkan, memang tampak sedikit lebih cekung. Melihat tempat itu, jantung saya mulai berdebar kencang, seolah sebuah rahasia besar sedang menunggu saya. Beberapa hari berikutnya, kakek lebih banyak berbaring. Makannya sangat sedikit, bicaranya pun hampir tidak ada. Anehnya, beliau sering sekali menatap ke arah pohon mangga itu lama sekali. Kadang, beliau memanggil saya, lalu hanya diam sambil menggenggam tangan saya. Saya tahu, di dalam hati kakek masih banyak kata yang belum terucap. Suatu malam, saat angin dari sawah menyelinap melalui jendela, kakek tiba-tiba memanggil saya. "Budi." Saya bergegas bangkit. "Iya,
Kek. Kakek lama menatap saya. Tatapannya dalam dan jauh. Apa kau menyalahkanku? Saya menggeleng hampir secara refleks. Tidak, Kek. Saya hanya kasihan pada kakek. Kakek mengangguk pelan. Sudah cukup. Malam itu, saya berjaga hingga larut di samping ranjang kakek. Kakek berulang kali tertidur sebentar lalu terbangun. Napasnya tidak teratur. Menjelang subuh, kakek tiba-tiba terengah-engah dan menggenggam erat tangan saya. Budi. Kebenaran itu. Jangan kau kubur seperti aku. Tenggorokan saya tercekat. Iya, Kek. Saya janji. Saya tidak akan melakukannya. Tenaga di tangan kakek hilang. Beliau perlahan memejamkan mata. Saya kira kakek tertidur. Tetapi rasa cemas yang kuat muncul di hati saya. Saya mengguncang bahu kakek pelan. Kakek? Kakek? Tidak ada jawaban. Hanya napas yang sangat lemah dan nyaris putus yang terasa. Tetangga kami berlari datang dan dengan tangan gemetar menelepon puskesmas, tetapi dokter yang datang hanya menggelengkan kepala dengan sedih. Saya terduduk lemas di samping ranjang. Saya tahu saat ini akan datang, tetapi begitu menjadi kenyataan, jantung saya serasa hancur berkeping-keping. Napas kakek masih ada, sangat lemah. Beliau belum benar-benar pergi, tetapi saya tahu beliau sedang berada di perbatasan dua dunia. Sambil menggenggam tangannya, saya berbisik di sela tangis. Kakek, saya di sini. Jangan takut. Di luar, angin masih menyapu dahan pohon mangga, dan suara gesekan daun-daunnya terdengar seperti bisikan masa lalu. Dan saya merasa, apa yang kakek simpan di dalam kotak kayu itu, mungkin adalah kepingan puzzle terakhir yang seumur hidup saya takuti untuk hadapi. Dokter keluar dan pintu ruang perawatan ditutup. Saya lama berdiri termangu di koridor. Wasiat kakek tentang kotak kayu di bawah pohon mangga terus berputar di kepala saya seperti detak jam takdir. Saya sadar, apa yang kakek jaga selama puluhan tahun itu bukan sekadar peninggalan biasa, melainkan sepotong kehidupan yang terkubur dalam kebisuan. Malam itu, kakek dipindahkan ke kamar biasa. Saya duduk di samping ranjangnya, menggenggam erat tangannya. Tangan yang dulu sekokoh akar pohon tua di desa, kini hanya tinggal kulit tipis yang membungkus tulang rapuh dan gemetar. Napas kakek lemah, genting seperti nyala pelita yang akan padam. Saya takut jika saya melepaskan genggaman ini, kakek akan benar-benar pergi. Menjelang tengah malam, kakek membuka mata. Pandangannya kabur, tetapi beliau mengenali saya. Budi? Panggil kakek pelan. Iya. Saya di sini, Kek. Saya membungkuk. Kakek menatap saya lama sekali, seolah ingin mengingat wajah saya untuk terakhir kalinya. Mati itu tidak menakutkan. Aku hanya takut pergi sebelum sempat meninggalkan semua pesan yang harus kusampaikan. Tenggorokan saya tercekat. Jangan khawatir, Kek. Saya di sini. Kakek mengangguk pelan. Bibir keringnya bergerak samar. Di dalam kotak kayu itu, ada surat ayahmu dan surat-surat identitas aslinya. Selalu kakek simpan. Kakek takut itu akan membawa bencana, jadi tidak berani menitipkannya pada siapapun. Jantung saya berdebar kencang. Lalu, apa yang harus saya lakukan dengan itu, Kek? Kakek terdiam lama, mengatur napasnya yang berat, lalu melanjutkan. Kalau kakek sudah pergi, kau buka sendiri, lalu putuskan sendiri, jangan takut, dan jangan membenci. Dian Karma. Saya mengangguk sambil menangis. Iya, Kek. Saya janji. Keesokan paginya, kakek diizinkan pulang. Dokter menatap saya dengan iba dan berkata, sebaiknya Bapak menghabiskan sisa waktunya di lingkungan yang tenang. Bersiaplah. Saya tahu mereka menahan kata-kata, tetapi setiap kalimat terasa mengiris hati. Mobil yang membawa kami pulang berjalan lambat. Jalanan desa yang familiar, rumpun bambu, pematang sawah, sungai kecil, semuanya masih sama, tetapi saya merasa seolah sedang mengantar kakek dalam perjalanan terakhirnya. Kakek menatap keluar jendela dengan ekspresi yang anehnya begitu damai. Sudah di rumah, sudah cukup, bisik kakek. Saat mobil berhenti di depan halaman, Ibu Sumiati sudah menunggu. Beliau berlari, menggenggam tangan kakek dan berkata dengan suara gemetar, Bapak, syukurlah Bapak sudah kembali. Kakek menatapnya dengan lembut. Sudah kembali,
jadi sekarang hati saya tenang. Saya membaringkan kakek di tempat tidur. Rumah yang tua dan sederhana, bau anyaman bambu dan asap dari tungku, seolah membuat napas kakek sedikit lebih lega. Kakek berbaring miring menghadap jendela. Dari sana, terlihat pohon mangga yang hijau di halaman belakang. Pandangan kakek terus tertuju ke sana. Seharian itu, kakek hampir tidak makan apa-apa, kadang hanya minum beberapa teguk air, lalu kembali tertidur. Saya tidak pernah beranjak dari sisinya. Menjelang malam, saat angin dari sawah menyapu beranda, kakek tiba-tiba sadar dan memanggil saya sangat pelan. "Budi." "Iya, Kek. Kau ingat waktu kecil dulu sering memanjat pohon mangga itu?" Tanya kakek dengan tatapan jauh. Tenggorokan saya tercekat, saya mengangguk. "Iya, Kek. Ingat, setiap kali saya jatuh, kakek selalu memarahi tapi sambil menggendong saya pulang." Kakek tersenyum samar. Senyum yang sangat ringan. Anak kecil itu sekarang sudah jadi tentara. Saya menunduk, air mata tak tertahankan. Saya belum melakukan apa-apa untuk kakek. Kakek menggeleng. "Kau hidup dengan lurus. Itu sudah segalanya yang kau lakukan untukku." Dari halaman, angin meniup daun-daun pohon mangga, menimbulkan suara seolah ada sesuatu yang tak terlihat sedang mendesak. Saya tahu waktu kakek tidak banyak lagi. Tengah malam, napas kakek tiba-tiba menjadi cepat. Dadanya naik turun dengan hebat. Saya bergegas memanggil Ibu Sumiati dan tetangga. Dokter dari puskesmas datang, tetapi setelah memeriksa, ia hanya menggelengkan kepala dan berkata dengan suara rendah, "Bapak sudah terlalu lemah. Sulit untuk bertahan." Keluarga harap tetap di sisinya. Saya berlutut di samping ranjang dan menggenggam erat tangan kakek. Kakek membuka mata. Pandangannya kabur, tetapi beliau mengenali saya. "Budi, jangan menangis." Saya menggigit bibir. Air mata jatuh menetes di atas punggung tangan kakek. "Kakek, apa ada lagi yang mau kakek katakan pada saya?" Kakek mengumpulkan sisa tenaganya. Terengah-engah. "Ayahmu tidak mati sia-sia. Dia melindungiku dan melindungimu. Aku berutang nyawa padanya. Seumur hidup ini, aku telah membayar utang itu. Dan Ankarti, apa Damarna, Ankarti." Saya terus menggeleng. Saya tidak menyalahkan siapapun. Saya hanya ingin kakek tetap di sini. Kakek tersenyum samar. Dengan tangannya yang gemetar, beliau sekali lagi menggenggam punggung tangan saya. Aku lelah. Napas kakek semakin melemah. Saya bisa merasakan detak jantungnya semakin menjauhkan jarak antara dua dunia. Saya menempelkan telinga di dekat mulut kakek dan berbisik, "Kakek, saya di sini. Saya tidak akan kemana-mana." Kakek memejamkan mata. Napasnya genting, nyaris putus, segala sesuatu di dalam rumah tua itu seolah berhenti. Hanya suara angin di luar dan gesekan daun-daun pohon mangga yang terdengar. Sesaat kemudian, kakek membuka matanya untuk terakhir kalinya, sangat samar. Tatapannya begitu jernih dan damai. Beliau menatap saya dan menggerakkan bibirnya tanpa suara. Dan tangan yang menggenggam tangan saya, perlahan terlepas. Dokter dari puskesmas berkata pelan, "Sudah pergi." Saya tidak meraung. Saya hanya terduduk putus asa di samping ranjang, menggenggam tangan kakek yang perlahan mendingin. Sosok yang seumur hidup telah melindungi saya itu, telah pergi dengan cara yang sama seperti beliau hidup, dalam diam, tanpa dendam. Di luar, angin bertiup semakin kencang. Dahan pohon mangga bergoyang hebat, dan daun-daunnya berguguran di halaman. Saya menatap ke arah akar pohon itu. Kotak kayu yang kakek sebutkan, masih terkubur di suatu tempat di bawah tanah itu, bersama dengan sepotong kebenaran yang kini harus saya gali dan hadapi sendiri. Saya tahu, kematian kakek bukanlah akhir. Ini adalah awal dari babak terakhir sebuah rahasia yang telah dipikul oleh 3 generasi keluarga kami terlalu lama. Pemakaman kakek diadakan pada pagi yang diguyur gerimis. Hujannya tidak deras, hanya cukup untuk membasahi jalanan tanah di depan rumah dan mengisinya dengan jejak kaki para tetangga yang datang melayat. Banyak sekali warga desa yang datang. Bahkan mereka yang dulu pernah curiga dan bergunjing, kini menunduk dalam diam di hadapan foto kakek. Saya mengenakan seragam militer dengan rapi, berdiri di samping peti jenazah,
menatap wajah kakek untuk terakhir kalinya. Wajahnya tampak begitu damai, seolah semua beban penderitaan yang telah ia pikul selama puluhan tahun telah terangkat. Ibu Sumiati mendampingi saya dari awal hingga akhir. Saat tanah telah menutupi seluruh peti, beliau menggenggam tangan saya dengan gemetar. Beliau seumur hidupnya hidup untuk orang lain. Sampai saat terakhir pun, penderitaannya sendiri tidak pernah ia ceritakan semua. Kau harus hidup dengan tegap untuk bagiannya juga. Mengerti? Tenggorokan saya tercekat, saya mengangguk. Saat itu, saya baru benar-benar merasakan bagaimana rasanya pilar terakhir dalam hidup ini runtuh. Sore itu, setelah para pelayat hampir semua pulang, saya pergi sendirian ke halaman belakang dan berdiri di depan pohon mangga yang tua. Tanah di bawahnya sedikit cekung seperti kubangan kecil. Tempat di mana kakek selama puluhan tahun telah mengubur sepotong rahasia hidupnya dalam diam. Saya berlutut dan mulai menggali tanah dengan tangan gemetar. Tanah yang lembab terasa dingin di tangan. Tak lama kemudian, ujung jari saya menyentuh sesuatu yang keras. Saya mengangkat sebuah kotak kayu kecil yang telah menghitam karena waktu. Tutupnya diikat dengan seutas tali kain yang sudah lapuk. Saya terduduk di tanah dan membuka tutupnya. Di dalamnya, ada setumpuk kertas yang sudah menguning, sebuah lencana militer tua yang salah satu sudutnya sudah robek, dan sepucuk surat yang terlipat rapi. Saya mengambil surat itu. Tulisan tangan yang miring dan familiar itu adalah tulisan ayah. Dengan tangan gemetar, saya membuka dan membacanya. Anakku, ayah menitipkanmu pada kakek Adi. Jika suatu saat surat ini sampai ke tanganmu, mungkin ayah sudah tidak ada di dunia ini lagi. Maafkan ayah karena tidak bisa mendampingimu tumbuh dewasa. Maaf karena membuatmu tumbuh dalam kekurangan. Ayah tidak meninggal karena kecelakaan. Ayah meninggal karena mencoba membela yang benar. Ayah harap, sekalipun kau tahu kebenarannya, jangan simpan dendam di hatimu. Dendam hanya akan melahirkan dendam baru. Hiduplah dengan lurus seperti yang diajarkan kakek Adi. Dan jika kau bisa, sampaikan satu kata terima kasih pada kakek untuk ayah. Ayah berutang seumur hidup padanya. Saya tidak sanggup membaca lebih lanjut. Air mata jatuh di atas kertas surat yang tua, meninggalkan noda yang menyebar. Ayah, hari itu, sudah menduga takdirnya. Kematiannya bukan takdir buta, melainkan sebuah pilihan sadar untuk melawan ketidakadilan. Di dalam tumpukan kertas itu, ada surat keterangan kematian akibat kecelakaan lalu lintas dari kantor polisi dulu, dan laporan investigasi yang menyatakan penyelidikan dihentikan karena kurangnya bukti. Saya membaca huruf demi huruf, merasakan seluruh tubuh saya mendingin. Kebenaran ada di sana, tetapi tidak ada kekuatan untuk membalikan kegelapan besar di baliknya. Sore itu, Panglima datang melayat bersama beberapa perwira lain. Melihat saya memegang kotak kayu itu, beliau terdiam lama. Saya menunjukkan dokumen di dalam kotak itu padanya. Beliau membacanya lembar demi lembar dengan perlahan, wajahnya semakin mengeras. Ini bukan masalah sederhana, katanya pelan. Di antara orang-orang yang terlibat, ada yang sudah mati, ada yang sudah pensiun, tapi ada juga yang masih memegang jabatan tinggi di daerah lain. Kalau kau mau mengusutnya sampai tuntas, jalanmu akan sangat sulit. Saya menatap foto kakek yang tergantung di tengah rumah. Tatapan di foto itu masih menatap saya dengan lembut. Saya tidak ingin balas dendam, Jenderal. Saya hanya ingin kebenaran disebut dengan namanya. Bukan hanya untuk keluarga saya, tapi untuk semua orang yang terkubur dalam kebisuan. Panglima mengangguk perlahan. Aku mengerti. Tapi bersiaplah. Beberapa kebenaran, saat terungkap, bisa mengguncang banyak hal. Setelah pemakaman, selama beberapa hari saya tidak bisa tidur. Bayangan ayah, bayangan kakek, dan huruf-huruf di dalam surat itu berputar-putar di kepala saya. Terlintas juga pikiran untuk mengubur semuanya kembali seperti puluhan tahun yang lalu. Tetapi setiap kali teringat tatapan terakhir kakek sebelum memejamkan mata, saya tidak bisa membiarkan diri saya menjadi pengecut. Saya mengajukan cuti sementara dari kesatuan dengan alasan urusan keluarga yang penting. Setelah disetujui, saya memulai perjalanan untuk menelusuri jejak-jejak lama. Orang pertama yang saya temui adalah seorang pensiunan polisi, yang dulu membuat laporan kecelakaan orang tua saya. Saat saya menyebut nama ayah saya, lelaki tua itu terdiam lama. Akhirnya,
Ia menghela napas dan berkata, "Dulu kami juga tahu ada yang aneh. Tapi berkas kasusnya dengan cepat ditarik ke atas. Kami tidak punya wewenang untuk menyelidiki. Anak muda, hati-hatilah. Ada hal-hal yang begitu diusik. Bisa mendatangkan masalah yang tidak sanggup kau tanggung." Saya meninggalkan rumah kecil itu di bawah langit sore yang kelabu. Jalan di depan saya ternyata lebih berkabut dari yang saya duga, tetapi di hati saya sudah ada jawaban yang jelas. Saya tidak bisa kembali lagi. Malam itu, saya meletakkan kotak kayu kakek di atas meja sesajen. Asap dupa bercampur dengan cahaya pelita, menyinari samar lencana tua yang robek di sudutnya. Saya berlutut, dan di tengah tangis, saya berdoa, "Kakek, ayah, saya tidak akan membiarkan kebenaran terkubur selamanya. Saya janji." Di luar, angin kembali berhembus, menyapu daun-daun pohon mangga, seolah arwah-arwah yang terlupakan berbisik di kegelapan malam. Saya tahu, jalan yang akan saya tempuh mulai besok tidak akan lagi mulus. Tetapi saya juga tahu, jalan itu adalah jalan yang telah dipilih oleh kakek dan ayah sejak dulu. Dengan perasaan tidak ada lagi yang bisa hilang, hanya dengan rasa tanggung jawab, saya mulai mencari kebenaran. Petunjuk-petunjuk yang ditinggalkan kakek, peringatan dari orang-orang terkait, semua itu seperti batu besar yang menghalangi jalan, tetapi saya tidak bisa berbalik. Setelah berbagai upaya, bertemu dengan para petugas lama, mencocokkan arsip yang tersimpan, dan dengan bantuan diam-diam dari Panglima, kepingan-kepingan masa lalu mulai tersusun satu persatu. Kecelakaan di malam hujan itu bukan lagi sekadar tulisan samar dalam catatan penyelidikan yang dihentikan. Nama truk, nomor platnya, pengemudinya, dan dalang di baliknya, semuanya muncul dari dalam dokumen-dokumen yang berdebu selama puluhan tahun. Pengemudi yang langsung menyebabkan kecelakaan orang tua saya, ternyata sudah meninggal beberapa tahun lalu karena kasus lain. Tetapi orang yang mengatur semuanya dari belakang, yang mengancam kakek untuk menandatangani surat kesaksian palsu, adalah seorang tokoh yang dulu memegang jabatan cukup tinggi, dan kini menjalani masa pensiun di provinsi lain. Saat kebenaran itu tersusun kembali, dampaknya seperti palu godam bagi semua yang terlibat. Panglima datang menemui saya sore hari. Beliau menatap saya lama, lalu berkata, "Semuanya sudah dilaporkan ke atasan. Membuka kembali kasus ini adalah hal yang tidak terduga, tetapi itu akan terjadi. Kau harus siap, akan ada tekanan dari publik, dan juga rintangan." Saya mengangguk. Sejak menemukan kotak kayu itu di bawah pohon mangga, saya sudah siap dengan segalanya. Saya melakukan ini bukan lagi hanya untuk orang tua saya. Saya sedang menyelesaikan jalan yang telah dirintis oleh ayah dan kakek dalam kebisuan. Penyelidikan berlangsung hampir setengah tahun. Pria yang menjadi dalang insiden itu akhirnya dipanggil. Di ruang pemeriksaan, berhadapan dengan keluarga kami dan bukti-bukti yang tak terbantahkan, ia hancur. Air mata penyesalannya yang terlambat tidak bisa menghapus kejahatan yang telah berlangsung puluhan tahun. Di hari putusan dibacakan, saya duduk diam di pengadilan. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada rasa puas, hanya kehampaan besar yang menyelimuti hati saya. Keadilan telah ditegakkan, tetapi orang tua saya tidak bisa kembali, dan kakek pun tidak bisa melihat hasil akhir ini. Hari itu, saya membawa surat ayah dan berdiri di hadapan foto kakek dan ayah di meja sesajen. Asap dupa mengepul samar. Saya berdoa pelan, "Ayah, kakek, akhirnya kebenaran telah menemukan namanya. Sekarang, istirahatlah dengan tenang." Di luar, angin meniup daun-daun pohon mangga, berguguran di halaman. Pohon mangga tempat kakek setiap sore bersandar itu, seolah menjadi saksi bisu yang telah melihat segalanya. Perang, kebohongan, dan akhirnya, kehormatan yang kembali. Setelah semua urusan selesai, saya menerima pemberitahuan resmi dari atasan. Catatan ayah saya diperbaiki dan beliau secara resmi diakui sebagai putra seorang pahlawan yang gugur di masa perjuangan. Di desa, diadakan upacara peringatan kecil. Di tugu peringatan, terukir nama ayah saya, nama kakek buyut yang tidak pernah saya temui, dan nama rekan-rekan lama kakek. Saya berdiri di depan tugu itu, meletakkan tangan di atas nama-nama yang dingin. Hati saya terasa panas membara. Mereka telah hidup, berjuang, dan mati dalam kebisuan demi hari-hari damai generasi berikutnya. Namun, selama puluhan tahun, beberapa kebenaran harus terkubur hanya karena rasa takut.
Panglima berdiri di samping saya dan berkata pelan, "Kau telah melakukan apa yang aku dan banyak orang lain ingin lakukan, tetapi tidak punya keberanian. Kakekmu, jika tahu, pasti akan beristirahat dengan tenang." Saya menoleh padanya dan berkata dengan suara serak, "Jenderal, saya hanya percaya pada apa yang kakek ajarkan sejak kecil, bahwa kita harus berada di pihak yang benar, apapun harganya." Setelah upacara selesai, saya kembali ke desa. Rumah tua itu masih berdiri dengan tenang di tepi sawah. Ibu Sumiati sesekali mampir untuk membakar dupa untuk kakek. Setiap kali melihat saya, beliau tersenyum lembut dan berkata, beliau pasti sedang tersenyum di suatu tempat. Setiap sore, saya duduk di bawah pohon mangga, tempat kakek duduk selama puluhan tahun. Duduk di sana, di tengah suara angin dan kicau burung, saya seolah mendengar suara kakek yang berpesan untuk hidup lurus dan bersih. Di hati saya, tidak ada lagi kebencian. Apa yang harus terungkap telah terungkap, dan apa yang harus membayar harga telah membayarnya. Yang tersisa bagi saya hanyalah rasa terima kasih yang mendalam. Terima kasih pada ayah yang memilih kematian demi membela kebenaran. Terima kasih pada kakek yang menanggung utang nurani dan mendedikasikan hidupnya untuk menjaga masa kecil saya yang damai. Suatu pagi, sebelum kembali ke tempat tugas, saya berdiri di depan meja sesajen, merapikan seragam, dan memberikan hormat pada foto keduanya. Saya berangkat. Seperti cara hidup kalian berdua, saya juga akan hidup seperti itu. Di halaman, sinar matahari pagi tumpah di atas sawah yang hijau, jalanan tanah keluar dari desa masih bergelombang, sama seperti hari di mana kakek mengantar saya dengan tongkatnya dulu. Tetapi hati saya berbeda dari saat itu. Tidak lagi berat dengan pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Di dalam diri saya, kini hanya ada satu jalan yang jelas. Jalan kebaikan, tanggung jawab, dan kebenaran. Beberapa rahasia memang butuh seumur hidup untuk diungkapkan. Dan beberapa keadilan butuh darah dan air mata untuk menemukan namanya. Tetapi saya percaya, selama manusia tidak lupa caranya hidup dengan baik, seberapapun terlambatnya, cahaya pada akhirnya akan menemukan jalannya. Dan di bawah pohon mangga di rumah tua itu, seolah bayangan familiar keduanya masih berdiri di sana, mengawasi saya dalam diam, seperti yang telah mereka lakukan seumur hidupnya.